Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 126 Blackfire. Dong, dong dong. Suara ketukan lagi tetapi tidak ada yang berbicara dari luar pintu. Ghostly mengerutkan kening, berjalan dan membuka pintu. Seseorang berdiri di pintu masuk, berusia 13-14 remaja Miao muda, wajahnya masih memiliki kepolosan seorang anak, tangannya membawa keranjang, di dalamnya ada beberapa piring dan minuman, sepertinya Tumagu telah mengirim seseorang dengan makanan berakhir. Pria muda itu melewati keranjang itu, Ghostly mengangguk dan berkata, "Terima kasih banyak." Pria muda itu menyeringai tetapi hanya bergumam, "Iya." Ghostly tertegun, pemuda ini sebenarnya bisu. Tidak heran dia hanya mengetuk dan tidak berbicara. Dia tidak bisa membantu tetapi menilai pemuda itu dengan beberapa pandangan lagi. Pakaian pemuda itu ditambal berkali-kali, jelas itu sudah dipakai untuk waktu yang lama, dibandingkan dengan orang-orang Miao yang terlihat berjalan di jalan-jalan Gua 7 Mile barusan perbedaannya sangat mencolok. Kemungkinan besar pemuda itu tidak memiliki status tinggi di sini dan kemungkinan besar seorang yatim piatu. Pikiran akan kata, yatim piatu, membuat Ghostly tertegun, tetapi pada saat singkat itu, pemuda itu setelah tersenyum kepadanya, berbalik dan pergi. Melihat ekspresinya dan sosok yang pergi, dia tidak tampak tertekan atau sedih. Sebaliknya dia terlihat cukup bahagia. Ghostly menyaksikan sosok pemuda yang pergi itu sampai perlahan-lahan pergi jauh, tiba-tiba dia merasakan melankolis yang tak dapat dijelaskan. Dengan lembut menghela nafas, berbalik dan masuk. Dengan "pak" terdengar, dia menutup pintu. Matahari perlahan tenggelam di barat, langit berangsur-angsur menjadi gelap, banyak rumah Miao, satu persatu menyala. Lampu-lampu kuning redup menyaring dari setiap jendela, berkedip tanpa henti dalam kegelapan, menghilang dan muncul, seperti mata diam di malam hari. Setiap rumah tangga, di bawah setiap cahaya, setiap orang kemungkinan besar akan memiliki suasana hati dan kehidupan mereka sendiri. Ghostly berdiri di jendela, menatap jauh ke tempat tinggal orang-orang Miao, tidak berbicara sepatah kata pun. Angin malam berhembus dengan kencang, suara tawariang dari jauh dari orang-orang Miao sering bepergian, jeda yang diputus oleh suara anjing menggonggong entah dari mana. Suara-suara ini dibawa oleh angin bukannya menyoroti ketenangan di sebidang tanah ini. Mungkin orang-orang Miao biasa dibandingkan dengan orang-orang Tao yang dibudidayakan, jauh lebih bahagia. Ghostly perlahan-lahan menutup jendela, berbalik, memotong dirinya dari dunia di luar jendela. Dia mendapat awal ketika dia berbalik, Xiao Bai yang sedang tidur tenang sekarang, sudah bangun dan bersandar di dinding di samping tempat tidur, diam-diam menatapnya. Ghostly menatapnya, berkata, "Kamu bangun?" Xiao Bai tersenyum, menggunakan tangannya untuk menggosok dahinya dengan lembut, berkata, "Apakah ada teh? Tuangkan satu cangkir untukku. Aku sakit kepala." Ghostly berjalan ke meja, menuangkan secangkir air, menyerahkannya kepadanya, berkata, "Bagaimana mungkin ada teh di tempat Miao ini, minum air saja." Xiao Bai menganggukkan kepalanya, mengambil cangkir itu dan minum beberapa suap, dia tampak lebih bersemangat, menghela nafas panjang dan kemudian melirik Ghostly, berkata, "Apakah kamu menyalahkan aku?" Ghostly tertawa masam, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika bukan karena kamu, aku tidak akan tahu bahwa dukun besar Miao mungkin memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Beiyao. Lupakan saja, besok kita akan pergi dan melihatnya lagi." Xiao Bai mengangguk, berkata, "Aku dalam keadaan pingsan setelah mabuk, apakah kamu melihat dukun besar Miao?" Ghostly mengangguk dan berkata, "Ya, aku memang bertemu dengannya dan dia juga mengakui bahwa dia tahu Soul Return Unusual Art. Namun, dia bersikeras untuk mengetahui asal-usulmu dan bagaimana kamu mengetahui rahasia ini sebelum dia setuju." Saat berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa cemas. Apakah rubah berekor 9 berekor itu mau mengungkapkan identitasnya? Dia tidak punya firasat pada tanggapan Xiao Bai. Xiao Bai terdiam untuk sesaat, dengan samar berkata, "Setelah fajar besok, aku akan pergi bersamamu untuk menemuinya." Ghostly menganggukkan kepalanya, hendak berbicara lebih jauh,
Xiao Bai tiba-tiba tertawa dan berkata, lihatlah monyet ini. Sebenarnya dia mabuk lebih dalam daripada aku. Ghostly memandang Xiao Hui yang masih berbaring di samping Xiao Bai, dengan 4 anggota tubuhnya yang terbentang terbuka dan tertidur lelap, menggelengkan kepalanya dalam diam. Xiao Bai mengulurkan tangannya, merapikan kepala Xiao Hui, matanya naik ke mata ketiga Xiao Hui di tengah dahinya, setelah beberapa saat berunding, mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Ghostly, ada satu hal, aku sudah lama memikirkannya, ini tentang mata ketiga Xiao Hui. Sebelum dia bisa selesai, tiba-tiba di luar rumah mereka, suara memekakkan telinga seperti gonggongan anjing meledak di atas langit Gua Seven Mile, kebisingan mengguncang lingkungan, seolah-olah seluruh pegunungan juga bergetar. Bahkan dengan tingkat kultivasi mereka, mereka juga bisa merasakan telinga mereka berdering. Keduanya terkejut, Ghostly dengan langkah tergesa-gesa berjalan ke pintu, menarik membukanya dan berjalan keluar. Suara ledakan bergema di dalam Gua Seven Mile, gema terus-menerus bergema. Sekarang semua orang Miao sudah khawatir dengan suara-suara dan ketenangan asli langsung hancur. Ghostly melihat begitu banyak orang Miao berlari keluar dari rumah mereka, melihat jauh keluar, wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan ketakutan, banyak dari mereka terus mengulangi kata-kata yang sama tetapi dia tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan. Langkah kaki terdengar di belakangnya, Xiao Bai juga berjalan keluar, berdiri di sampingnya dan memandangi orang-orang Miao yang kebingungan, dia mendengar kata-kata yang mereka teriak berulang kali dan alisnya perlahan mengerutkan kening, dia dengan tenang berkata, mungkin ada masalah. Ghostly juga bisa mengatakan ada sesuatu yang tidak benar, berkata, apa yang terjadi, apa yang orang-orang Miao katakan? Wajah Xiao Bai muram, berkata, suara keras tadi adalah sirene peringatan yang dibuat oleh patung dewa-dewa yang dipuja orang-orang Miao, kecuali suku itu dalam bahaya, dewa anjing tidak akan pernah membuat peringatan ini. Dari yang aku tahu, selama 1000 tahun terakhir, dewa anjing Miao hanya membuat peringatan sekali. Ghostly merasakan gelombang frustrasi, saat ini harapan terbesar Beiyao untuk bertahan hidup bergantung pada dukun besar yang penuh teka-teki dari altar Miao, namun hal aneh ini baru saja terjadi pada saat ini. Tepat ketika dia akan berbicara dan bertanya lebih banyak dari Xiao Bai, di langit malam awal yang tenang di Seven Mile Cafe, perubahan fenomenal mulai muncul. Langit malam yang dipenuhi bintang-bintang berkelap-kelip, awan gelap tebal tiba-tiba mulai berkumpul dan menutupi langit yang penuh bintang. Lapisan awan gelap dari segala arah berbondong-bondong bersama, angin dan awan berubah, sangat tidak biasa. Manusia mungil yang berdiri di tanah, tidak bisa tidak berseru dalam ketakutan dan keterkejutan. Sejumlah besar manusia mulai panik dan berlari-lari, mengikuti yang bahkan lebih mulai berlutut dan berdoa ke arah altar Miao. Di bawah awan hitam tebal, hamparan tanah surga ini menjadi tempat sunyi. Ghostly mengerutkan kening, dengan pelan berkata, ada Taoist yang terlatih di sana. Xiao Bai di sebelahnya, menatap langit dan berkata, dari mana mereka, kamu tahu? Ghostly perlahan menggelengkan kepalanya, berkata, dari pembentukan skill angin dan awan, itu sangat tidak biasa, itu tidak terlihat seperti itu berasal dari keterampilan fraksi baik Central Plains dan juga sangat berbeda dari sekte jahat. Bibir Xiao Bai berkedut, ekspresi aneh melintas di wajahnya, dia sepertinya mengingat sesuatu tetapi karena suatu alasan, dia tidak mengatakannya. Dengan awan hitam yang turun semakin rendah, orang-orang Miao di Gua Seven Mile tampaknya mengalami kesulitan bahkan dalam bernafas, goncangan yang menyebabkan semua orang, bahkan lebih jelas dalam kekacauan, dan pada saat kekacauan ini, sesosok tiba-tiba melompat keluar dari kerumunan, Ghostly melihat dari jauh, itu adalah pemimpin suku Miao Tumagu. Tumagu berteriak kepada orang-orang Miao, dia melambaikan tangan dengan kuat dan perlahan-lahan orang-orang mulai sedikit tenang. Di bawah perintah Tumagu, para wanita dan anak-anak semua mulai berlari menuju puncak gunung yang terletak di kejauhan, meninggalkan yang berbadan sehat. Dan orang-orang yang kuat, di antara mereka banyak memegang senjata, jelas orang-orang Miao juga memahami bahaya situasi dan siap untuk bertarung sampai mati. Di tengah kekacauan, Tumagu melihat ke arah pantai dan melihat mereka berdua berdiri di luar pintu. Dia terkejut dan kemudian menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan pengakuannya dan kembali menaruh perhatiannya kembali untuk memimpin rakyatnya.
Awan hitam perlahan-lahan turun, membuat wajah Xiao Bai di antara terang dan gelap. Tiba-tiba, dia diam-diam berkata kepada Ghostly, dengan orang yang sangat tak terduga yang sangat terampil, kemungkinan besar para Miaos bukan lawannya, apakah kamu ingin membantu mereka? Ghostly berunding sebentar, mengangguk dan berkata, karena Beiyao membutuhkan bantuan mereka. Sebelum dia bisa selesai, tiba-tiba suara memekakkan telinga yang aneh terdengar dari awan hitam, seperti guntur, seperti raungan hewan. Seketika setengah dari awan hitam tampak meradang, lampu-lampu cemerlang bersinar, memelototi lampu keemasan di dalam dan di luar awan. Setelah beberapa saat, gemuruh terdengar jauh di dalam lapisan awan, bola api besar turun dari langit, membawa api mengamuk tetapi di tengahnya, api hitam aneh terbakar di dalamnya. Sebelum mendarat, pohon-pohon di sekitarnya menghitam dan layu. Orang-orang Miao sangat terkejut, teriakan dan jeritan terdengar tetapi kekuatan bola api ini sangat cepat. Sebelum orang-orang Miao bisa lari dan menghindari, suara tajam menusuk terdengar, dipukul dengan boom, terdengar dan bentrok dengan orang-orang di tanah. Dalam suara memekakkan telinga, banyak anggota tubuh yang patah, mengikuti api yang mengamuk, terbang keluar. Pemandangan kehancuran yang mengerikan, ratapan yang menyedihkan terdengar di mana-mana. Wajah Ghostly berubah, tiba-tiba orang di dalam awan hitam itu meledak tanpa peringatan, dia akan terbang untuk membantu orang-orang Miao ketika dia merasa pakaiannya diperketat di belakang punggungnya, Xiao Bai yang menariknya kembali. Ghostly merasa bingung dan menatapnya, Xiao Bai mengalihkan pandangannya jauh ke depan, berkata, jangan tidak sabar, lihat ke sana. Ghostly mengikuti pandangannya dan melihat, altar Miao yang terletak setengah jalan di atas gunung, pada platform yang rata itu, area di mana ia menyala oleh api amarah yang berkobar. Sesosok tubuh bungkuk yang kurus berdiri di sana, kepalanya miring untuk menonton langit. Meskipun jaraknya terlalu jauh dan wajah orang itu tidak dapat dilihat dengan jelas kecuali dari posturnya, Ghostly segera mengenali orang itu sebagai dukun hebat yang penuh teka-teki di altar Miao. Dia berhenti, melihat sosok tua di gunung itu dari jauh. Awan api di langit meningkat intensitasnya, mewarnai seluruh langit malam menjadi merah, seperti tanda apokaliptik, kehancuran total langit dan bumi, di perbatasan selatan ini, bertindak dengan galak. Gemuruh bergemuruh, angin malam membubung tinggi, tiba-tiba teriakan tercengang, di belakang prajurit Miao, teriakan suara pertempuran terdengar. Orang-orang Miao menjadi pucat, wajah Tu Magu berubah bahkan secara drastis. Gua Seven Mile adalah tempat yang mudah dipertahankan tetapi sulit diserang, dengan hanya satu jalur gunung yang mengarah ke dunia luar. Orang-orang Miao selalu menjaganya dengan pasukan berat. Namun saat ini seseorang telah diam-diam menyerang, kecuali. Malam ini benar-benar hari di mana suku Miao akan dimusnahkan? Hanya karena suku Miao telah mendominasi perbatasan selatan selama 200 tahun, Tu Magu sebagai pemimpin suku, masih mempertahankan ketenangannya di tengah-tengah kekacauan, dengan teriakan keras. Dia adalah orang pertama yang menyerang para penyerang dari belakang, setelah beberapa saat para prajurit Miao mulai menyerang setelahnya. Warna malam seperti darah, kilatan dingin yang tak terhitung dari senjata, langsung berkilauan di mana-mana, melesat melintasi langit malam, menyemprotkan darah merah segar. Api berkobar, surga dan bumi pada titik kehancuran, sekelompok prajurit seperti hantu iblis, dada mereka bertato dengan kepala beruang buas, melompat dan meraung, berlari gila-gilaan dari kegelapan, mata mereka gila, haus darah. Orang yang paling utama, fisiknya sangat tinggi, tubuh bagian atasnya yang telanjang penuh dengan bekas luka, kapak batu besar di tangannya, memotong ke kiri dan ke kanan, dimanapun ia lewat, darah memenuhi tanah, ratapan berdering di luar. Para prajurit Miao dikenal karena keberanian mereka tetapi pertama-tama, karena insiden malam ini datang terlalu tiba-tiba dan dengan teriakan Dewa Anjing, itu adalah tanda yang tidak menyenangkan yang terlihat dalam 1000 tahun, orang-orang Miao terguncang dan takjub. Kedua, suku Li telah berbaring dalam penyergapan untuk waktu yang lama. Dengan serangan mendadak mereka, termasuk keberanian yang terbentuk dari 200 tahun di tanah perbatasan selatan dan juga pemikiran suku mereka akan binasa jika mereka gagal. Pada saat itu Miao prajurit yang mendominasi perbatasan selatan tidak dapat menahan mereka dan mulai bergerak kembali. Mata Tu Magu tampak seolah-olah api hendak dimuntahkan, sekarang dia sudah mengenali wajah musuh dan berteriak,
Suku Li. Pemimpin suku Li itu mengangkat lengannya dan menurunkan kapaknya. Seorang prajurit Miao lainnya dibacok sampai mati. Dia dengan kejam tersenyum padanya. Anjing Miao, 200 tahun permusuhan, hari ini kalian semua harus membayar penuh. Dia baru saja berbicara dan seolah-olah mengikuti kata-katanya, suku Li yang banyak serdadu serentak berteriak serentak, seperti binatang buas melolong di bulan, dengan kegilaan yang tak terbatas, terisi penuh, para Miao semakin tidak bisa menahannya, tampak seperti mereka akan pergi runtuh. Pada saat kritis ini, tiba-tiba di lembah ini, suara misterius rendah yang dalam terdengar, seperti bisikan, seperti dunia lain, bergema dan melilit setiap inci gua 7 mil ini. Para prajurit Miao segera tersanjung, semangat mereka sangat meningkat tetapi alih-alih di sisi suku Li, mulai dari pemimpin suku dan seterusnya, semua orang wajah tiba-tiba terungkap panik. Dukun besar yang ketenarannya mengguncang perbatasan selatan, akhirnya muncul saat-saat bahaya dari suku Miao. Lampu merah, menyala sekali di cakrawala langit yang terbakar dan kemudian meluas dengan cepat, dari dukun besar yang berdiri di peron di tengah gunung, menyelimuti seluruh gua 7 mil. Dimanapun berlalu, nyala api mulai padam. Setelah beberapa saat, lampu merah telah mencapai medan pertempuran antara suku Miao dan Li, yang datang dari belakang. Para Miaos tidak terpengaruh di bawah lampu merah tetapi sebelum lampu merah mencapai akhir, salah satu prajurit Li menyentuh lampu merah misterius dan tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, jatuh dan goncang tanpa henti. Setelah beberapa saat seluruh tubuhnya bergetar, darah mengalir keluar dari 7 lubang di wajahnya dan mati. Suku Li menjadi pucat dan mulai melangkah mundur. Para pejuang ini terbiasa membunuh dan segala jenis musuh yang kuat atau binatang buas di hadapan mereka, untuk meminta mereka menyerang, mereka bahkan tidak akan kelopak mata. Tapi sihir misterius semacam ini, selalu menjadi kekuatan yang paling ditakuti dari suku-suku perbatasan selatan. Segera, ketakutan muncul di wajah semua orang. Wajah pemimpin suku Li juga mengungkapkan kepanikan yang tak terkendali, reputasi dukun besar Miao, kepada 4 suku perbatasan selatan lainnya, itu seperti keberadaan iblis yang mengerikan. Saat ini, dia sangat memahami hal ini. Tapi dia tidak mengeluarkan perintah untuk mundur, malah dia mendongak. Api yang mengamuk membakar dengan kuat di langit malam, membakar dan melonjak dengan ganas. Tawa tiba-tiba meledak, membawa penghinaan dan kedengkian. Langit yang penuh awan, langsung menyala. Api yang mengamuk sepertinya menjadi transparan dan menyala tiba-tiba, berubah menjadi binatang buas yang sangat besar di langit. Angin memberi makan api, nyala api melompat lebih tinggi, langit berubah terus-menerus, seperti laut besar yang bergolak, melolong tanpa henti. Sebelum awan, seseorang muncul, seperti makhluk surgawi, tubuhnya meradang, memandang ke bawah dari langit, itu tampak seperti dewa sombong. Tapi dia memberi isyarat dan menari di langit, membuat serangkaian gerakan aneh. Saat berikutnya seperti kekuatan misterius di belakangnya meraung, seluruh langit nyala api melonjak, awan-awan berputar kencang, ledakan keras terdengar dan pada saat itu juga, bola api yang tak terhitung jatuh dari langit, masing-masing mengamuk dengan api, menuju dunia fana. Kerumunan di bawah ini, termasuk Ghost Li dan Xiao Bai, wajah mereka menjadi pucat, dengan hanya satu bola api sekarang dan kekuatannya sudah sangat tangguh. Begitu bola api yang tak terhitung ini mendarat, kemungkinan 7 Mile Cave akan segera berubah menjadi lautan api dan tidak bisa lagi diselamatkan. Jika orang-orang biasa dapat menyimpulkan itu maka secara alami dukun besar juga bisa. Lampu merah di lembah itu mencerahkan hampir pada saat yang sama, memandang dari jauh, meskipun ekspresinya tidak dapat dilihat dengan jelas tetapi tubuh kurus yang lemah di bawah kekuatan yang mencengangkan. Dari langit yang terbakar, tampak sangat rapuh. Kerumunan bisa melihat dengan jelas sekarang, bahwa lembar cahaya merah sebenarnya berasal dari tubuh dukun besar. Untuk mengatakannya secara khusus, itu diproyeksikan keluar dari tongkat kayu di tangannya. Batang kayu itu berwarna hitam, dipegang teguh dan tingginya bahkan lebih tinggi daripada dukun besar. Terutama ujung poros, sebuah batu aneh, baik emas maupun giok, dipasang di dalamnya. Di bawah sulap dukun besar yang misterius, itu memproyeksikan lampu merah yang lebih kuat. Keributan segera terjadi di sekitar suku Li, banyak prajurit langsung menjadi bermata merah, pemimpin suku Li, bahwa pria besar itu bahkan berteriak,
seolah-olah membawa 200 tahun permusuhan tanpa batas. Tulang giok. Dia, dengan kepalanya menghadap ke langit, berteriak, "Dewa beruang besar ah." Suara itu sedih dan sengit, mengguncang pedesaan, langsung semua prajurit suku Li berteriak pada saat yang sama dan menagih, kilatan momen penyemprotan darah, adalah batas hidup dan mati. Malam itu membakar, orang-orang dalam kegilaan. Prajurit Miao bertarung dengan semua perkelahian mereka tetapi menghadapi prajurit suku Li yang hingar-bingar, mereka secara bertahap kehilangan semangat bertarung mereka dan mulai bergerak mundur. Sungai di Gua Seven Mile perlahan berubah merah, mencerminkan banyak bola api yang turun dari langit. Lampu merah tiba-tiba meledak, naik ke langit dan menghadap bola api besar itu, membentuk selembar layar merah, membungkus langit Gua 7 Mile. Bola api yang meradang, hampir semuanya pada saat bersamaan menyentuh layar merah, ledakan keras bergema di barisan pegunungan, meledak menjadi bola api merah besar. Dukun besar mengangkat kedua tangannya di atas kepalanya, tongkat panjang itu menunjuk lurus ke cakrawala, kekuatan penuh bertarung dengan pria misterius itu di langit. Hanya dengan berjalannya waktu, kekuatan dari langit menjadi lebih kuat dan lebih kuat, hampir melampaui kekuatan manusia. Dukun besar terkejut, di suku Li, tidak pernah ada keterampilan seperti itu dalam 1000 tahun, jika tidak selama pertempuran senjata suci antara dua suku 200 tahun yang lalu untuk menentukan nasib mereka, mereka akan menggunakannya sejak lama. Tapi di hadapannya, sosok misterius di langit itu, saat ini seperti dewa perang yang tidak ada duanya. Jauh di dalam hati dukun besar, kabut tumbuh semakin besar, keahlian aneh ini sama sekali tidak ada di dunia dan di perbatasan selatan, diam-diam dikabarkan selama beberapa ribu tahun, legenda iblis-iblis misterius. Cakrawala, api yang mengamuk, Ahitai berdiri tinggi di atas awan, wajahnya yang bersemangat menyala merah oleh nyala api di sekitarnya, tidak bisa lagi menyembunyikan kesombongannya, sangat terkejut oleh musibah sukunya sejak muda, ia meninggalkan segalanya dan pergi jauh ke dalam 10.000 gunung besar dan menemukan bahwa iblis jahat, memohon kekuatan besar yang tak terbatas dan hari ini, akhirnya ia bisa menyelamatkan sukunya dari jurang kesulitan. Dan langkah pertama menuju kehidupan sempurna suku Li, adalah pada saat ini, untuk menginjak-injak seluruh suku Miao, mengambil kembali tulang giok yang diletakkan di senjata suci Miao, staf hitam, mempersembahkan korban kepada dewa beruang yang perkasa. Tidak, apa itu dewa beruang? Ketika suku Li dalam kesulitan, di mana dewa beruang? Ahitai berteriak dengan marah di dalam hatinya, menyulap kekuatannya, seketika beberapa bola api besar melompat keluar dari awan, sementara dia dengan senang hati menyaksikan setiap tabrakan bola api dengan layar merah, dan sosok yang dulunya tak terkalahkan itu bergetar setiap kali, pikirannya terpaku. Sudah dibuat, suku Li setelah kemenangan mereka, dia ingin seluruh suku untuk mengubah agama mereka untuk menyembah dewa itu, hanya itu, bisa membawa kehidupan baru kepada suku Li. Chapter 127. Patah hati. Nyala api mengamuk menyinari langit, sinar indah menerangi dekat dan jauh untuk menjadi terang seperti siang hari, bahkan sejauh 100 mil di luar, ledakan dan gemuruh masih bisa terdengar. Melihat tabrakan bola api berwarna merah yang berkedip-kedip itu dari kejauhan, kelompok itu berhenti dan menatap. Lembah Fenxiang dengan Shang Guanche memimpin mereka, membawa Li Sun, Lu Xun dan beberapa lainnya, serta sekte King Yun Lu Sueki, Kuil Tian Yin Fa Xiang, berdiri di jalan kuno yang lebih dari 100 mil jauhnya dari Seven Mile Cafe, menonton kerlipan gila-gilaan tempat kejadian. Li Sun mengerutkan kening dan berkata, sepertinya ada masalah. Fa Xiang menatap jauh, dengan suara yang dalam berkata, aura jahat api itu memenuhi langit, itu sangat tidak normal, aku takut roh jahat menyebabkan masalah. Li Sun menoleh, melirik Lu Sueki yang berdiri di samping, melihat gadis itu dengan wajah tanpa ekspresi, tidak berbicara, dia kemudian pergi untuk melapor ke Shang Guanche, paman guru Shanghai. Apa yang harus kita lakukan? Fa Xiang dan yang lainnya semua memandang ke arah Shang Guanche. Melihat Shang Guanche mengangkat matanya tampak jauh, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat aneh, seolah-olah bingung, seolah tercengang. Setelah mendengar pertanyaan Li Sun, seperti terkejut, tubuhnya bergetar dan ekspresinya kembali normal. Setelah sedikit ragu-ragu, dia berkata, karena itu dari cara jahat,
kita terikat tugas dan secara alami harus maju. Tidak ada waktu untuk kalah, mari kita bergegas. Melihat api iblis yang menjulang tinggi, aku khawatir keterampilan penyihir jahat tidak rendah, penderitaan akan lebih besar. Semakin awal kita tiba, semakin banyak nyawa yang bisa kita selamatkan. F. Asyang menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Paman Guru Shangguan benar. Shangguan Ce mengangguk dan berkata, karena itu, aku akan pergi dulu, kalian semua cepat menyusul. Setelah berbicara, tanpa menunggu jawaban mereka, dia melambaikan tangannya, cahaya abu-abu melintas dan sosok itu berubah menjadi aliran cahaya terang melesat melintasi langit, melaju menuju Gua 7 Mile. Humph! Terdengar dengusan dingin dari kelompok itu, semua orang terpana, Lu Xun yang tampak tidak setuju. Li Sun merasa malu, setelah mereka berdua adalah seniornya sendiri dan dia merasa dia tidak boleh berkomentar apa-apa, dia berbalik dan berbicara kepada F. Asyang dan Lu Sueki, berkata, kalau begitu mari kita cepat-cepat pergi juga. F. Asyang dan Lu Sueki mengangguk dan melambung pada saat yang sama, Li Sun mengikuti setelahnya. Lu Xun terlihat sangat enggan tetapi karena status Shangguan Ce di antara kelompok itu ternyata jauh lebih tinggi darinya dan lebih jauh Li Sun juga berbicara, sisa murid mulai mengikuti, hanya menyisakan Lu Xun. Pada akhirnya ia hanya bisa mengeluh beberapa kata pelan-pelan lalu terbang. Di depan, F. Asyang dan Lu Sueki terbang berdampingan, Li Sun yang mulai sedikit lebih lambat dari mereka, secara bertahap menyusul mereka. Tepat ketika Li Sun sekitar lebih dari 1 shang dari mereka, Lu Sueki tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, Shangguan Ce pergi dengan terburu-buru. F. Asyang di sampingnya, diselimuti senjata magis, cahaya emas reinkarnasi Pearl, jubah biarawan biru pucatnya mengepakkan kuat-kuat ke angin, dia melirik Lu Sueki, pakaiannya seputih salju, wajahnya sedingin salju, seperti es. Peri yang indah dari 9 langit yang membumbung di langit malam. Matanya berkilau, senyum penuh makna muncul dari bibirnya, diam-diam berkata, ya. Dia benar-benar pergi dengan tergesa-gesa. Si. Sebuah suara dan Li Sun menyusul mereka dan terbang bersama mereka. Setelah beberapa saat, Lu Xun juga menyusul. Pada saat itu, mungkin keterampilan Shangguan Ce benar-benar membingungkan. Di depan mereka, sosok Shangguan Ce sudah menghilang. Di 7 Mile Cafe, suara pertempuran semakin intensif. Meskipun dukun besar di peron setengah gunung itu berjuang tetapi di bawah sulap dukun misterius, bahwa staf hitam dengan Jade Bone diproyeksikan cahaya merah yang lebih kuat dan lebih kuat, membungkus seluruh bagian atas Gua 7 Mile, di bawah serangan mengerikan dari bola api besar dari langit, masih berjuang untuk bertahan. Layar merah bergetar beberapa kali, tampak seolah-olah akan runtuh di bawah serangan bola api, tetapi dukun besar itu memberi isyarat dan menari, membuat gerakan aneh dan sekali lagi bertahan, hanya saja tidak ada yang berdiri di dekatnya, jika tidak, orang akan melihat bahwa pada wajah berkerut dukun besar, darah mengalir keluar dari wajahnya 7 lubang. Kemungkinan besar dia berada di ujung batasnya. Dan di lembah, Miao, Li, 2 pejuang suku bertarung dalam pertempuran jarak dekat, situasinya juga tidak menguntungkan bagi suku Miao. Prajurit Miao yang menghormati dukun besar seperti dewa, melihat bahwa dukun besar itu benar-benar ditekan oleh iblis jahat di langit dan termasuk kulit yang dibuat oleh dewa anjing setelah 1000 tahun, pertanda buruk, pikiran putus asa bergema di hati semua orang. Sebaliknya, moral prajurit suku Li semakin tinggi, bahkan mata mereka telah memerah karena membunuh. Ghostly berdiri jauh, mengerutkan kening, sihir yang dilakukan oleh orang misterius di langit itu, sangat unik dan aneh, terutama jejak api hitam aneh di dalam api, dia belum pernah melihat atau mendengarnya sebelumnya, bahkan tidak tercatat di koleksi buku kuno Ghost King Sek. Perbatasan Selatan, sebenarnya memiliki orang seperti itu, di dunia yang sangat luas, naga tersembunyi dan harimau berjongkok, tidak ada yang tidak dimiliki. Ghostly menyaksikan dukun besar itu perlahan-lahan melemah dan hendak terbang dan membantu ketika dia mendengar tangisan menyedihkan tiba-tiba dari suatu tempat yang jauh, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Memalingkan kepalanya untuk melihat, puncak gunung terdekat di mana para wanita dan anak-anak Miao bersembunyi, telah ditemukan oleh sekelompok prajurit suku Li dan segera seperti serigala memasuki kawanan domba, darah disemprotkan seperti hujan dan bau darah yang berat di angin.
Tubuh Ghostly bergetar. 10 tahun ini dia telah mengalami banyak adegan berdarah, tetapi mereka yang terbunuh bukanlah rakyat jelata yang tidak berdaya dan tidak bersalah. Entah kenapa, saat ini, suara tangisan para wanita dan anak-anak itu, tiba-tiba seperti pedang tajam menusuk jauh ke dalam hatinya. Di masa remajanya, pemandangan gunung-gunung mayat menumpuk, lautan darah, pemandangan tragis dari Grace Temple Village, kerabat dan tetangga yang telah mengawasinya sejak muda, apakah mereka juga mati seperti itu? Xiao Bai berdiri di samping, tiba-tiba memalingkan kepalanya, bau darah yang kental jahat, dari pria di sampingnya, menghilang. Matanya, tiba-tiba memerah. Di kerumunan Miao, seorang wanita berteriak sedih ketika dipukul oleh seorang prajurit Li. Seorang anak di belakangnya memiliki ekspresi ketakutan, mulutnya terbuka lebar dan dia berlari dengan langkah besar tetapi tidak ada suara. Itu karena dia adalah anak bisu yang telah mengirim makanan ke Ghostly. Pembunuh itu yang wajahnya berlumuran darah tertawa jahat dan mengejar. Dalam beberapa langkah ia telah mencapai punggung anak itu, mengangkat kapak batu tajamnya, ia merobohkannya. Anak itu jatuh tak berdaya, pada saat terakhir hidupnya, menyaksikan dengan putus asa dengan mulut terbuka lebar. Pong! Darah menyembur kemana-mana, tiba-tiba meledak di langit malam. Tubuh kokoh dalam sekejap jatuh, mendarat seperti hujan, Ghostly bermandikan darah dan angin, matanya merah, bernapas dalam-dalam. Wajahnya menghadap ke langit, lolongan panjang. Tangisan itu begitu sedih, seperti teriakan keputusasaan yang dibuat oleh roh jahat. 10 tahun perjuangan dari penurunan menjadi kebejatan, langsung ke langit. Kerumunan terkejut. Seluruh tubuh anak itu gemetar, melihat tongkat hitam jahat itu menyala dalam sekejap di tangan Ghostly, berkilau dengan cahaya aneh yang menyeramkan karena darah. Pada saat berikutnya, beberapa prajurit Li di sekitarnya yang mengejar wanita dan anak-anak dan sekarang berdiri tercengang, terkoyak oleh kekuatan jahat yang tak terlihat, sejumlah besar darah terbang ke langit. Berkumpul di udara seperti banjir, melingkari sosok gila dan sedih itu, dengan cepat mengalir dan perlahan-lahan diserap ke dalam bola jahat di tangan Ghostly. Semua orang di sana, berdiri kaget, memperhatikan orang yang seperti monster ini, mata mereka dipenuhi rasa takut. Bola menyeramkan bersinar lebih cerah dan lebih cerah, perasaan dingin yang akrab terasa bepergian di seluruh tubuhnya tanpa henti. Sekarang setelah menyerap esensi darah beberapa manusia, bola jahat seperti dimandikan dalam kehidupan baru, kekuatan jahatnya meningkat pesat. Lampu merah aneh menjadi lebih cerah dan lebih cerah, memantulkan mata Ghostly, seperti api hantu. Xiao Bai berdiri di kejauhan, menatap dengan kaget pada sosok yang perlahan berubah menjadi seseorang yang marah dengan darah, tiba-tiba membalikkan kepalanya, tidak mau melanjutkan menonton, dalam angin malam hujan angin, dia tampak mendesah pelan. Nafsu yang telah lama hilang, teriakan itu terkubur jauh di dalam hatinya. Kegigihan yang sepanjang waktu pernah muncul sebentar dan menghilang, tiba-tiba melompat lagi. Dia berteriak dengan gila. Surga dan bumi menjawab. Api berkobar di langit, layar merah di bumi, keduanya bergetar pada saat bersamaan. Dalam cahaya darah itu, tawa mengerikan dari dunia lain terdengar. Satu kaki, keluar. Bau darah segera memenuhi udara di sekitarnya, banyak orang berserakan dan melarikan diri. Mereka tidak bisa mengerti mengapa orang yang datang untuk menyelamatkan mereka, tiba-tiba berubah menjadi iblis. Hanya saja, darah segar yang manis itu ada di depan, membuat seseorang bersukaria dan tidak bisa menahan diri, dia menarik napas dalam-dalam dan terengah-engah, dalam keadaan maniknya, apakah masih ada jejak kesedihan? Apakah itu kesepian karena kegilaan? Atau apakah itu gila karena kesepian? Sinister Orb tepat di samping tangannya, menemani dan bergantung satu sama lain, setia dan teguh, hanya saja lampu merah yang berkedip itu, tampaknya mengolok-olok manusia. Turun ke dalam kebobrokan, turun ke kebobrokan. Ribuan makhluk hidup seperti semut. Hidup pada dasarnya kesepian. Mengulurkan tangannya untuk meraih, darah masih menetes di sisi jari, bocah bisu di bawah telapak tangannya, gemetar dan tidak bisa bergerak, menyaksikan layar merah menyapu dan menghapus langit dan matahari, adalah, pada saat itu dari kematian. Sang. Xiao. Kipas.
Di cakrawala, suara itu tiba-tiba terdengar, seperti memotong es dan salju, seperti teriakan Phoenix di 9 langit, dipenuhi amarah yang tak terbatas, penuh dengan kesedihan yang tak terbatas. Lu Sueki, dengan pakaian seputih salju, menerobos cahaya darah, pedang Tiannya tiba-tiba terhunus, cahaya biru bersinar, menyinari wajahnya, matanya, kemarahan dan kesedihannya. Lampu merah tiba-tiba bangkit untuk bertemu, ledakan yang menggelegar. Seketika jari-jari 10 sang daratan sepenuhnya terbelah dan pecah, sungai yang jauh yang diwarnai merah muncrat ke atas, sekarat di seluruh cakrawala merah. Di tengah hujan darah, dukun besar di kejauhan sudah mulai goyah, layar merah berangsur-angsur melemah, bola api besar mulai menyelinap melalui layar, menabrak gua 7 Mile di bawah. Dalam ledakan dan tangisan menyedihkan, api mengamuk dan terbakar, seperti adegan apokaliptik. Di lautan api, merah dan biru bentrok dan kemudian berpisah. Gadis berpakaian putih itu perlahan-lahan mendarat, wajahnya tanpa jejak darah. Di depannya, orang yang terengah-engah, terselubung dalam api darah yang tak menyenangkan, memegang tongkat jahat Sinister Orb. Angin panas, mengibarkan pakaian dan rambutnya. Dalam cahaya api, tubuhnya jelas bergetar. Hanya tangan yang memegang tiannya, karena usaha yang dilakukan, itu tidak bergerak sedikit pun. Suara yang tajam dan Fa Xiang, Li Sun dan yang lainnya juga mendarat di belakang Lu Sueki. Satu-satunya orang yang tidak terlihat dalam grup adalah Shangguan Che. Kelompok itu melihat Ghostly, yang tampak seperti iblis. Darah di sekujur tubuhnya, dan ekspresinya tampak lebih mengerikan dan buas. Semua yang sebelumnya mengenalnya, tidak ada yang tidak terkejut. Li Sun setidaknya lebih baik tetapi di Fa Xiang mata. Kesedihan yang tak terhindarkan melintas, tubuhnya juga bergetar, nyanyian pelan. Kamu, ekspresi Lu Sueki, tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan, kesedihan dan kemarahannya. Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa melanjutkan berbicara. Li Sun berdiri di samping dan melihat ekspresi Lu Sueki. Dia tentu saja pria yang cerdas dan tentu saja tidak akan menganggap bahwa Lu Sueki kehilangan ketenangannya hanya karena dia marah. Sang Xiaofan. Li Sun berteriak, ekspresinya tegas dan marah, berkata, suku perbatasan selatan di lembah ini selalu netral dengan Central Plains, permusuhan apa yang kamu miliki dengan mereka untuk membunuh mereka seperti ini? Tubuh Ghostly dan Lu Sueki, hampir pada saat yang sama gemetar sekali. Ghostly yang terselubung cahaya merah Sinister Orb, perlahan-lahan melihat ke sekeliling, suku Miao, Li setelah bertarung untuk waktu yang lama, kedua suku yang sudah memiliki permusuhan yang dalam, sekarang hanya bisa bertarung sampai hanya satu pihak yang turun, serangan mereka mayat tanpa belas kasihan, dimuntahkan kemana-mana, yang paling tak tertahankan untuk dilihat. Kematian mereka tragis, dan kelompok massa perempuan dan anak-anak yang dikejar dari tempat persembunyian mereka oleh tentara Li, tersebar berantakan, mati atau terluka. Suku Li dan Miao adalah musuh bebuyutan, bahkan bagi para wanita dan anak-anak mereka juga tanpa ampun, pemandangan tragis, termasuk api unggun yang mengamuk di sekitarnya, membentuk neraka yang hidup di bumi. Dan Ghostly bermandikan darah. Saat ini, tidak peduli di mata siapa, adalah pembunuh yang menciptakan semua ini. Dia seperti Raja Iblis yang melahap darah, berdiri di tempat pembantaian ini. Serakah dan jahat, kejam dan hiruk-pikuk. Mungkin, ada keputusasaan yang sangat tersembunyi. Energi yang kuat murni yang tertunda, seolah-olah ditekan tanpa bergerak oleh kekuatan jahat dari Sinister Orb, sampai saat itu, tetesan demi tetesan keluar, menyebarkan sedikit demi sedikit energi dingin dan es yang melilit jauh di dalam hatinya. Tapi dia tiba-tiba tertawa sedih, mungkin dia lebih suka tidak bangun. Melalui api amarah yang berkobar, mata gadis putih berkulit putih yang patah hati itu melihat semua rintangan di dunia dan hati siapa yang langsung menembusnya. Dia perlahan mengangkat pedang di tangannya, cahaya tiannya seperti air musim gugur. Sang Xiaofan. Suara samar, di atas api yang berkobar mengamuk, pelan-pelan berjalan, dia menggigit bibirnya, air mata mengalir. Air mata bercampur dengan tetesan darah, menetes dengan lembut pada pedang tiannya, diam-diam, melewati, ketika mendarat, itu sudah berubah menjadi air darah. Siapa yang telah melukai hatinya? Ah! Ghostly berteriak ke langit, di lautan darah dan api,
Meskipun hatinya jernih dan cerah, dia malah gila. Memutuskannya. Memutuskannya. Potong masa lalu dengan bersih. Dia tertawa terbahak-bahak di api unggun, menggunakan kegilaannya untuk menutupi rasa sakit. Sinister Orb memproyeksikan cahaya darah tanpa batas, menemani tuannya, menuju fraksi baik, pengisian. Seseorang, dari kejauhan, menghela nafas dengan lembut tetapi pada akhirnya, tidak ada yang bisa mendengarnya. Sosok sedih itu, seolah samar-samar dari masa lalu, orang-orang fraksi baik dengan marah berteriak dan bersiap untuk membela, tercermin di mata Lu Sueki, adalah sosok itu. Bibirnya, gemetaran, bergumam pada dirinya sendiri, orang itu dengan marah mengisi. Zhang Xiaofen, menggunakan suara yang tak seorang pun bisa mendengar, diam-diam, ketiga kalinya, memanggil. Kemudian, dia memegang pedangnya dan mengisi, pakaian putih seperti salju, seperti bunga bakung layu namun masih indah di api. Zheng. Dalam suara yang tajam, ribuan sinar cahaya Tianya Celestial Sword, menutupi langit, lampu merah Sinister Orb seperti kekuatan jahat, samar-samar terlihat dalam cahaya biru, bahkan seberapa cemerlang cahaya biru itu menjadi, itu tidak bisa sepenuhnya ditekan. Rumble, bola api besar dari langit turun, dua sosok bersatu dan sekali lagi terjalin, di neraka yang hidup ini, kedua orang itu, akhirnya bertempur lagi. Meski begitu, kedua sosok itu, tampak begitu sunyi di bawah nyala api. Ahitai tidak bisa fokus entah bagaimana, awalnya semuanya berjalan dengan baik, tiba-tiba hal-hal berubah, hal-hal aneh terjadi satu demi satu di Seven Mile Cafe, orang asing muncul satu demi satu dan mereka semua adalah orang-orang bela diri yang dibudidayakan, di antara mereka juga ada beberapa orang yang sangat terampil yang bahkan dia juga waspadai. Hanya saja orang-orang di bawah ini semua sangat aneh, bertukar bahkan beberapa kata, mereka mulai bertarung di antara mereka sendiri dan mengabaikannya. Dan suku Li yang berada dalam posisi yang sangat menguntungkan, setelah orang-orang itu menyerang, semuanya terkejut dan memucat seperti suku Miao, mulai mundur. Ahitai mengutuk dalam hatinya dan tidak bisa diganggu tentang hal itu lagi. Sebelum dia meninggalkan gunung, kata-kata dingin Raja Iblis itu bergema di telinganya, selama kamu mengambil kembali senjata suci suku Limu, Jade Bone dan juga mengambilnya senjata suci suku Miao Staff Hitam, maka suku Li yang mengambil alih suku Miao tidak akan dapat dikembalikan? Dia menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi memusatkan perhatiannya ke dukun besar yang masih memegang, dengan raungan nyaring, dia tiba-tiba membuka kedua tangan, langsung dari 14 persendian di kedua tangannya, darah menyembur keluar. Hampir pada saat bersamaan, banyak bola api besar dengan api hitam meningkat intensitasnya, masing-masing meluncur keluar dari awan dan menuju dukun besar. Layar merah yang lemah akhirnya tidak bisa bertahan, di bawah serangan konstan bola api dengan api hitam, setelah beberapa saat, runtuh. Seketika, seluruh gua 7 mil berubah menjadi lautan api, dan dukun besar, setelah menangis, jatuh ke tanah. Ahitai bersukaria, dengan cepat terbang turun dari langit, dalam sekejap berada di platform yang rata di samping dukun besar. Dukun besar berjuang untuk berdiri dengan dukungan staf hitam, berteriak, kamu gila, kamu benar-benar pergi untuk memohon binatang buas. Ahitai tanpa menunggunya selesai, dengan satu tendangan menendang lelaki tua yang sudah lemah itu turun dan menyambar staf hitam pada saat yang sama, melihat dengan hati-hati di ujung tongkat. Itu benar-benar senjata suci Jade Bone bahwa suku Li telah disematkan selama 200 tahun. Hahaha. Dia sangat sombong dan tidak membuang waktu, dia akan menambah pukulan fatal pada musuh bebuyutan suku Li selama beberapa ratus tahun tetapi kilatan melintas di sisi matanya, dia melihat bahwa orang luar sudah memperhatikan apa yang dia sedang melakukan dan semua sudah mulai bangkit dan kepala. Ahitai terkejut dan segera memutuskan untuk tidak ikut campur lagi. Lagi pula setelah pertempuran ini, dukun besar di bawah kekuatan jahat Raja Iblis, sudah seperti tidak valid, sama sekali bukan ancaman bagi suku Li. Dia mengambil keputusan dan memeluk staf hitam di depan dadanya, mulutnya meneriakkan mantra misterius, dan saat berikutnya api turun dari langit, membungkusnya di dalamnya, dan kemudian dia naik ke langit. Dalam amukan api unggun, dia menghilang. Meninggalkan gua Seven Mile yang seperti neraka dan seorang lelaki tua yang kuyu di peron, dengan sedih terengah-engah,
berteriak, binatang jahat. Itu adalah binatang jahat? Bagaimana kamu bisa berani? Chapter 128. Dukun jahat. Api yang membakar di cakrawala berangsur-angsur meredup, Ahitai bersembunyi di balik awan gelap, melaju menjauh dari Gua Seven Mile. Setelah melakukan perjalanan 1 jam dan setelah dia memastikan bahwa tidak ada lagi orang luar yang mengejarnya, dia kemudian perlahan turun dari awan, kembali ke tanah, mendarat di salah satu lembah gunung. Baik suku Li dan Miao memiliki banyak korban, tetapi Ahitai sepertinya tidak terburu-buru untuk kembali ke suku Li yang tersisa. Dia dengan hati-hati menilai tongkat hitam di tangannya. Kekuatan dukun misterius yang samar-samar beredar di tubuh tongkat hitam, membuat tubuh orang suku Li yang berdarah panas ini bergema dengan kekuatan di dalamnya. Dia bahkan bisa membayangkan, dia sendiri memegang staf Black Bone Jade dan mendominasi perbatasan selatan, dukun yang dulunya kuat dan besar, akan menjadi dirinya sendiri di masa depan. Adapun sukunya yang dilanda kepanikan sekarang, dia tidak perlu terlalu khawatir karena pemimpin suku itu begitu ditujukan pada balas dendamnya, biarkan dia melakukan pembunuhan yang baik. Jika tidak dengan sifatnya yang kasar, dia mungkin memiliki masalah mengendalikannya di masa depan. Ahitai tertawa dingin, memegangi staf hitam itu erat-erat di dadanya, saat ini juga, dia tidak lagi takut. Bahkan Raja Iblis yang memberinya kekuasaan. Terlepas dari kenyataan bahwa keterampilannya saat ini masih bukan pertandingan Raja Iblis itu, tetapi dia dan dukun besar itu tahu asal-usul dan keadaan Raja Iblis misterius itu, tanpa perbatasan selatan 5 suku berkumpul senjata suci, bahwa Raja Iblis tidak pernah bisa berharap untuk dihidupkan kembali dari Gua Iblis yang tunduk, di 10.000 gunung besar. Memikirkan bahkan Raja Iblis yang telah meneror seluruh perbatasan selatan, juga dipermainkan olehnya, Ahitai sangat senang, tidak dapat menahan diri, dia tertawa terbahak-bahak. Suara itu bergema di udara malam, bergema di pegunungan. Hahaha. Ketika dia bersuka cita, tiba-tiba sebuah suara telapak tangan terang datang dari kegelapan di sisi lain lembah gunung. Pada saat yang sama sebuah suara, dalam dan pingsan, terdengar, luar biasa, luar biasa. Tubuh Ahitai bergetar. Memutar tubuhnya tetapi hanya melihat kegelapan, dia tidak bisa melihat dengan jelas, berteriak keras, siapa itu, keluar. Dalam kegelapan, 2 bola api-api merah tiba-tiba terbakar, diikuti oleh serangkaian suara napas rendah, seperti binatang buas besar yang menggeram pelan, terdengar dari kegelapan. Wajah Ahitai sangat berubah. 2 bola api merah itu tidak bergerak, menyaksikan Ahitai dari kegelapan. Sebelum api merah menyala, seorang berpakaian hitam keluar dari kegelapan. Orang itu tampaknya mengalir keluar dari kegelapan, seluruh tubuhnya dari kepala ke kaki berpakaian hitam, hanya menyisakan matanya yang terbuka, lubang-lubang kosong yang mengerikan, dan tubuhnya kaku, dia tidak berjalan keluar, meninggalkan sekitar 2 ci dari tanah, dia melayang keluar. Lubang hidung Ahitai menyusut, ekspresi wajahnya tegang, seperti dia melihat iblis. Laki-laki berpakaian hitam itu dengan tergesa-gesa berkata, Ahitai, seperti yang diharapkan kamu tidak mengecewakan Dewa Beast dan mendapatkan kedua tulang giok dan staf hitam. Ahitai dengan sadar meraih tongkat hitam itu dengan lebih erat, aksi ini diamati oleh pria berpakaian hitam itu dan di belakangnya, tempat 2 bola api merah menyala, raungan marah terdengar. Laki-laki berpakaian hitam itu mengangkat tangannya sedikit, binatang aneh di belakangnya menjadi tenang, dia kemudian dengan tergesa-gesa berkata, Ahitai, sepertinya kamu tidak ingin menepati janji yang dibuat untuk Dewa Beast dan memberi kami 2 senjata suci. Ekspresi Ahitai berubah, bertentangan, jelas, Dewa Beast, baginya adalah keberadaan yang mengerikan tetapi setelah beberapa perjuangan internal, keserakahan akhirnya memenangkan perang. P.I. Wajah Ahitai mengungkapkan ekspresi ganas, dengan dingin berkata, aku sekarang memiliki staf hitam, Jade Bone, ini adalah senjata yang pernah menebar jiwa-jiwa binatang buas jahat, jika kamu tidak takut, datang dan coba. Pria berpakaian hitam itu, setelah beberapa saat, berkata, jadi bisa dikatakan, kamu benar-benar memiliki niat untuk mengkhianati Dewa Beast. Ahitai mengangkat staf Black Bone Jade,
merasakan kekuatan dukun di dalamnya melonjak, dia benar-benar merasa memiliki dunia di tangannya, dia tidak bisa menahan tawa. Jadi apa? Jangan anggap aku tidak tahu. Tanpa mengumpulkan senjata suci suku 5 perbatasan selatan, binatang buas tidak memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali di gua iblis tunduk. Tanpa dia, bahkan dengan kamu dan naga jahat kamu di belakang kamu, di depan senjata suci aku, apa yang kamu? Hahaha. 2 bola api merah menyala di belakang pria berpakaian hitam itu, raungan rendah, itu jelas marah. Pria berpakaian hitam itu malah sangat tenang, dengan dingin menatap Ahitai dan berkata, jangan lupa, 5 senjata suci ini, dari mana asalnya? Kalian semua barbar perbatasan selatan ini hanya menggunakan 30% dari kekuatan dukunnya. Jika bukan karena itu, bahkan jika kamu memiliki kekuatan yang diinvestasikan oleh Dewa Beast, bagaimana kamu bisa mengambilnya dari dukun tua kentut suku Miao? Suaranya perlahan-lahan menjadi lebih dalam, kata-katanya menjadi lebih dingin. Kata-kata, aku memberimu peringatan terakhir, jangan melawan Dewa Beast. Untuk beberapa alasan, jantung Ahitai tersumbat sekali, bahkan dia sendiri merasakan bahwa tubuhnya bergetar. Tapi setelah beberapa saat, dia kembali mempererat cengkeramannya di sekitar staf Jade Bone Black. Pergi dan mati. Matanya melebar, melambaikan tongkat hitam, aliran api hitam langsung menyala dan menyembur keluar, menuju pria berpakaian hitam itu. Area yang dilewati api layu dan berubah menjadi hitam. Laki-laki berpakaian hitam itu dengan dingin mendengus dan sepertinya dia tidak melakukan tindakan apapun, tetapi api hitam itu tiba-tiba diblokir oleh kekuatan 3 Chi yang tidak terlihat di depannya. Tetapi melihat ekspresi Ahitai, dia tidak terkejut dan ternyata dia hanya menguji dia saja. Sebaliknya, setelah mengalami serangan ini, dia sudah mengkonfirmasi apa yang dia duga dalam hatinya sejak lama, staf tulang hitam Jade senjata-senjata suci ini dapat memperkuat kekuatan yang Dewa Beast berinvestasi dalam dirinya 10 kali lebih banyak, jika tidak dengan kekuatan aslinya. Dia perlu menyulap setidaknya setengah hari tapi sekarang dia bisa mencapainya dengan 1 gelombang. Memikirkan itu, Ahitai menjadi lebih sombong dan merasa lebih jijik pada orang berpakaian hitam di depannya, dia kembali tertawa keras. Pria berkulit hitam itu menyaksikan sikap sombong Ahitai tetapi tidak terlihat marah. Dia hanya dengan acuh tak acuh berkata, Dewa Beast benar-benar bijak, dia tahu bahwa kamu adalah orang yang licik, setelah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu pasti akan mengkhianati. Ahitai menyeringai seram, berkata, jadi apa? Sebenarnya ada banyak iblis dan roh jahat dengan kekuatan dukun yang tinggi di bawah Dewa Binatang Buas di Gua Iblis yang tunduk tetapi selain kamu, dukun jahat ini, siapa lagi yang bisa keluar? Dengan kekuatan lemahmu sekarang, jangan bilang kamu masih ingin merebutnya dari tanganku. Pria berpakaian hitam itu menyaksikan wajah sombong Ahitai, tiba-tiba tertawa mengejek. Tanpa bicara, dia merentangkan tangannya ke dadanya dan mengeluarkan sesuatu. Hal yang pernah keluar dari dada dukun jahat, mulai bersinar samar. Melihatnya dari jauh, itu adalah mutiara berkilau dengan cahaya hitam. Di malam yang gelap ini, jika seseorang tidak melihatnya dengan hati-hati, seseorang tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Ahitai melihat manik itu dan mulai gugup, meskipun dia mengaku tidak takut pada pria berpakaian hitam misterius itu. Tetapi meskipun kekuatan dukun itu tidak sekuat itu, tetapi dia selalu menjadi tangan kanan Dewa Beast, tidak ada seorang pun tahu kekuatan macam apa dia sebenarnya. Tepat ketika dia berunding apakah dia harus segera menyerang dan menghentikan pria berpakaian hitam itu dari kejenakaannya, pria berpakaian hitam itu bertepuk tangan dan membuat tindakan yang lebih absurd. Dia mencengkeram tangannya erat dan suara, pipak, terdengar. Dia telah menghancurkan mutiara hitam dan saat berikutnya, sisa-sisa pasir seperti mutiara, menyelinap melalui telapak tangannya. Ahitai terkejut dengan tindakannya, dia mempersiapkan pembelaannya, dia telah mendengar keterampilan racun dukun jahat. Hanya angin sepoi-sepoi bertiup melewati, potongan-potongan yang dihancurkan dipetik oleh angin dan arah angin benar-benar berlawanan darinya, dia menunggu sebentar tetapi tidak terjadi apa-apa. Ahitai tertawa keras, berkata, apa saja kejenakaan aneh yang kamu buat, tidak peduli apa, kamu bisa menghentikanku. Sebelum dia bisa selesai, suaranya tiba-tiba berhenti tiba-tiba,
seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Hampir di saat yang sama, tiba-tiba cahaya api menyala dari kegelapan, menerangi sekeliling, seperti siang hari. Dan sumber cahaya api ini sebenarnya berasal dari tubuh Ahitai. Setelah itu, peu-peu-peu, serangkaian suara terdengar. Dari tubuh Ahitai, beberapa sinar cahaya bersinar. Sekilas, hampir seperti beberapa lubang kosong telah terbuka di tubuhnya pada saat yang sama. Itu terlihat lucu namun mengerikan. Ahitai tidak bisa berkata-kata lagi. Dia membuka mulutnya, perlahan-lahan mendongak, ekspresi ketakutan dan tak terbayangkan di wajahnya. Laki-laki berpakaian hitam itu dengan dingin melayang di depannya, tanpa tergesa-gesa berkata, Dewa Beast telah lama melihat bahwa kamu tidak dapat diandalkan dan ketika ia menginvestasikan api hitam di dalam kamu, ia sengaja meninggalkan Blackfire Essence Pearl di belakang. Setelah Blackfire ini Essence Pearl hancur, energi api hitam akan pulih pada tuannya dan membuatmu mati di bawah kekuatan yang diinvestasikan Dewa Beast padamu. Mata Ahitai dipenuhi dengan rasa takut dan penyesalan, dia membuka mulutnya tetapi hanya membuat suara napas serak. Setelah beberapa saat, peu-peu-peu, suara-suara pelan terdengar berturut-turut, api hitam menjerit keluar dari tubuhnya, menelan seluruh tubuhnya dengan api yang mengamuk. Dalam waktu singkat, pria ambisius ini sudah menjadi abu. Hanya staf Black Jade yang tersisa, diam-diam berbaring di antara abu. Laki-laki berpakaian hitam itu melayang, merentangkan tangannya dan dengan gerakan, staf tulang hitam Jade terbang ke tangannya, dia dengan dingin tertawa dan hendak pergi ketika tiba-tiba dia melongokkan kepalanya dan melihat sisi gelap lainnya. Lembah gunung, dengan suara berat berkata, siapa itu? Setelah lama terdiam dalam kegelapan, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar, jubah putih beruban, wajahnya berkerut karena keriput, itu adalah Fen Xiang Feli Shangguanche. Dia menatap pria berpakaian hitam dan pada dua bola api merah tua yang penuh permusuhan di belakang pria berpakaian hitam. Terakhir, matanya mendarat di staf Black Bone Jade di tangan pria berpakaian hitam itu. Wajahnya tiba-tiba tampak berusia 30 tahun. Pria berkulit hitam itu jelas tidak mengharapkan untuk bertemu Shangguanche di tempat ini dan melihat ekspresinya. Dia sepertinya tahu Shangguanche, laki-laki berpakaian hitam itu tidak berbicara ketika dia pulih dari keterkejutan awal dan kemudian dengan tergesa-gesa berkata, kita belum pernah bertemu selama hampir 80 tahun, benar, sobat. Kerutan Shangguanche di wajahnya tampak sedalam terukir oleh pisau, berkata, kalian semua, dia mengucapkan setiap kata dengan setiap kata perlahan, pada akhirnya masih tidak tahan untuk tidak keluar. Pakaian hitam pria berpakaian hitam itu berkibar-kibar ditiup angin malam tetapi tubuhnya masih melayang-layang di udara tanpa bergerak, seperti suaranya, ia samar-samar berkata, Dewa Binatang sudah tidak sabar menunggu. Shangguanche dengan tergesa-gesa berkata, pada saat itu kakak lelaki Yun Yilan dan aku telah mengatakannya di hadapan Dewa Binatang. Laki-laki berpakaian hitam itu tiba-tiba menyela, berkata, kata-kata kakak lelaki senior lembah kamu, apakah kamu percaya sendiri? Shangguanche tiba-tiba tidak berbicara. Laki-laki berpakaian hitam itu tersenyum lemah, berkata, sobat, kamu dan aku melayani tuan yang berbeda, masa depan penuh dengan bahaya, tolong jaga dirimu sendiri. Setelah berbicara, dia memeluk tongkat hitam di tangannya, bersandar dan mundur, dalam sekejap, dia menghilang ke dalam kegelapan. Mata Shangguanche berkedut, tubuhnya bergerak dan sepertinya memiliki niat untuk melakukan sesuatu tetapi dua bola api merah tua dalam kegelapan tiba-tiba menyala, raungan keras terdengar. Suara pria berpakaian hitam itu terdengar dari kejauhan, sobat, keterampilanmu tinggi dan jauh melampaui aku. Tapi aku punya naga ganas dan termasuk Blackstaff Jade Bone, kamu tidak bisa menghentikanku. Kami memiliki persahabatan bertahun-tahun, lebih baik biarkan aku pergi berdasarkan sentimen kami. Sosok Shangguanche berhenti tiba-tiba. Setelah beberapa saat, kedua bola api merah tua itu juga berangsur-angsur menghilang dalam gelap. Antara surga dan bumi, meninggalkannya berdiri di lembah gunung yang sunyi ini, setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang. Malam itu, menjadi lebih dalam. Di Seven Mile Cave, tanah yang indah sekali berkembang, sekarang ini seperti tenggelam di lautan neraka, di mana-mana ada tangisan-tangisan.
Dukun besar yang dihormati Miao terluka parah. Nyawa dan kematiannya tidak ditentukan, suku Li yang telah menggantungkan harapan tinggi mereka pada Ahitai tiba-tiba menghilang. Gua 7 Mile tiba-tiba memiliki banyak orang luar, di antaranya sosok yang tiba-tiba muncul seperti iblis roh. Dalam keadaan seperti itu, Li, suku Miao tidak memiliki semangat untuk bertarung lagi. Suku Li perlahan-lahan mundur dari Gua 7 Mile dan suku Miao tidak memiliki semangat untuk mengejar. Semua berusaha menyelamatkan rumah mereka dan merawat yang terluka. Pada saat yang sama, tak terhitung banyaknya menatap dengan permusuhan pada orang luar yang tersisa di 7 Mile Cafe. Namun perhatian orang-orang itu tidak pernah pada orang-orang suku Miao di sekitarnya. Mata mereka sekarang berkonsentrasi hanya pada lampu merah dan biru yang bertempur di langit. Central Plains Good and Evil. Generasi baru ahli bela diri muda yang dibudidayakan di lembah asing yang asing ini, dengan sedikit kemuraman, berjuang dalam pertempuran hidup dan mati. Cahaya biru Tianya Lusueki melonjak semakin kuat, menutupi surga dan bumi, bersiul sambil mendekat, seolah-olah saat dia memegang dengan tangannya yang adil, langit berbalik dan bumi bergerak, suara angin semakin kuat, ia memiliki kekuatan yang tak terbendung. Di bawah cahaya pedangnya, wajahnya bisa terlihat samar-samar, wajah yang tegas dan kuil, tanpa jejak ekspresi, dan serangannya, tanpa ampun. Suara angin dari pedang, suara tajam menembus langit, menutupi langit dan bumi, menyembur dari segala arah lalu menyebar. Ghostly tertawa liar, melompat dan membumbung di tengah hujan pedang. Sinister Orb tampaknya memiliki semangat sendiri, cahaya merah yang bersemangat melanda ribuan Zhang. Seperti hantu ganas yang berteriak ke langit, memamerkan taringnya dan mengacungkannya, cakar bertarung. Pedang itu seperti salju, ditumbuk, seseorang melolong panjang, menjelajah ke langit. Darah Tianya sinister. Darah Tianya yang menyeramkan. Tak terkalahkan di dunia dan dengan kemampuan untuk mengubah situasi, setelah senjata magis langka yang tak berperasaan, mengikuti dengan cermat. Siapakah itu? Tatapan seperti apa? Lusueki tidak tahu bahwa lapisan dan gelombang seperti ombak besar, seperti ratapan hantu, seperti lampu merah yang melahap mimpi darah menjerit-jerit, tiba dengan ledakan keras, kekuatan jahat-jahat membuat seluruh tubuhnya penuh darah ingin keluar dari tubuhnya. Tiannya seperti salju, berubah menjadi pedang surgawi besar yang dapat membelah surga, dipukul dengan ledakan, mengiris cahaya merah menjadi dua. Kekuatan jahat yang sangat besar pulih. Lusueki pakaian putihnya berkibar, terlempar ke langit, melihat sosoknya, bergoyang-goyang dalam angin, pedangnya yang tajam bergerak, jejak-jejak suara yang tajam, pada saat itu angin dan awan berbondong-bondong bersama lagi, berkumpul tebal di depannya. Rambutnya terombang-ambing oleh angin, menyapu wajah yang adil, itu adalah wajah yang indah. Menghirup dalam-dalam. Dia berjalan 7 langkah, seperti peri menari di awan. Sebelum dia mulai melantunkan, angin kencang menyebarkan awan terakhir, berubah menjadi pusaran, gemetar hebat. 9 surga kuil misterius, menjadi dewa guntur. Kekuatan surgawi yang brilian, dengan pedang terbentang. Mantra kuno, secara misterius bergema lagi di cakrawala, sosok putih itu bercermin di matanya, seperti bunga bakung menari dalam kegilaan. 10 tahun berlalu, di negeri asing ini tempat angin dan hujan turun, tempat langit dan bumi berganti wajah, tempat angin dan awan berkumpul, satu persatu muncul. Pusaran gelap yang sangat besar dan dalam, berputar cepat di cakrawala, kilat petir, angin menjerit. Lusueki melayang di udara, pakaian putihnya mengepak. Keterampilan tertinggi King Yun Sekte, pedang surgawi menggunakan formula guntur benar, ditampilkan di tangannya, menghadirkan adegan megah, yang mungkin tak tertandingi. Saat ini, membandingkan melawan Tian Bui dalam pertempuran Liu Bohil, itu sama sekali tidak kalah. Orang-orang fraksi baik di sekitarnya, tidak ada yang tidak terpesona tetapi pemandangan ini, di mata Ghostly, dia gemetar tak terlihat. Jauh di dalam awan, di bawah pedang Tiannya, sementara biru tak terbatas meledak dengan sangat cemerlang. Dalam sosok Lusueki, warna keemasan samar yang samar-samar terlihat, sedikit bermartabat dan juga tidak biasa. Ini bukan ketampilan King Yun Sekte. Suara angin kencang meningkat, pikiran ini melintas melewati kepala Ghostly, di mata dan hatinya, di belakang tawa biadabnya,
Apa yang tersisa? Mata yang dingin, memandang ke bawah dari langit, di belakang lampu merah, sosok jahat yang kejam itu. Mata Lusueki cerah seperti embun beku, peluit panjang, tubuh petir berseru, bergema di kejauhan, seperti merobek surga dan bumi. Jauh di atas awan, banyak kilat berkumpul dengan cepat, suara gemuruh-gemuruh meledak tanpa henti di cakrawala. Pada saat berikutnya, jauh di dalam pusaran gelap, kilat besar menyelesaikan pertemuan mereka, dibebankan turun dari langit, mendarat di Tianya Sword. Cahaya menyilaukan yang cemerlang itu, persis seperti yang ada di tangannya. Keterampilan pedang yang bagus. Ghostly tertawa keras, tawanya sangat sunyi, bergemuruh dari lampu merah, menyayat hati. Sosok putih di atas sana, dengan sikap anggunnya yang luar biasa, pada akhirnya itu setinggi dan tak terjangkau. Sinister Orb menumpahkan cahaya tanpa batas. Saat ini, merah, hijau, hitam tiga warna semuanya dikendalikan oleh Ghostly dengan jelas dan cemerlang, aura jahat tebal dan berat, meraung dan menjerit ke cakrawala, membuat rambut seseorang berdiri di ujungnya. Wajah Lusueki bahkan lebih dingin, keraguan terakhir di matanya, akhirnya pecah. Petir dengan peluit panjang, para dewa dan Buddha di surga, bernyanyi bersama. Dari kejauhan, seseorang tiba-tiba berteriak. Ghostly yang sepenuhnya tenggelam dalam membela diri melawan kekuatan yang tak tertandingi di langit, tiba-tiba suara tajam dari belakang, di saat percikan api ia memaksa tubuhnya untuk bergeser, peu, sebuah suara, penguasa giok yang tajam dan datar, seperti senjata surgawi yang menaklukkan, menembus keluar dari bahu kanannya. Gatli meraung keras, berbalik dan melihat Li Sun memegang penguasa giok, dengan penuh kebencian menatapnya. Ah! Dia berteriak ke langit, tongkat penyerap jiwa dengan cahaya merah tanpa batas, langsung jatuh dan membelah, mata Li Sun menyusut tetapi tanpa rasa takut, dia menarik dengan tangan kanannya, dan mengeluarkan penguasa Jade, mengikuti dengan air mancur darah. Lampu merah hancur, Li Sun membela dengan kekuatannya, keterampilan lembah Fen Xiang benar-benar luar biasa dan di atas itu, Ghostly dengan cedera parah, lampu merah goyah. Dalam keadaan seperti itu, lampu merah diblokir oleh Li Sun. Hanya saja Sinister Orb itu bukan benda menyeramkan biasa dan lebih jauh lagi itu ditempa dengan darah Ghostly. Saat berikutnya kekuatan jahat yang tak terbatas menyerang melintasi penguasa giok, tangan kanan yang memegangi penguasa giok. Di bawah kekuatan jahat yang tak terbayangkan ini, miliknya tangan bisa terlihat layu dengan cepat. Li Sun sangat terkejut, dia berjuang dengan kekuatannya tetapi Ghostly sekarang hampir mengamuk, tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih, 5 jarinya menjadi cakar, meraih erat ke tangan kanannya. Li Sun merasakan sakit yang hebat dan keringat muncul. Pada saat yang berbahaya ini, nyanyian Buddhis yang rendah terdengar di sampingnya, disertai dengan suara desahan. Aliran cahaya emas yang lembut melonjak, bermartabat dan damai, itu adalah kuil Tianyin, Great Brahman Wisdom True Way. Keterampilan Buddhisme yang luar biasa, bertentangan dengan orb sinister, meresap ke setiap celah, kekuatan bola yang sangat ganas itu dipaksa mundur satu ci olehnya. Mengambil kesempatan ini, Fa Xiang menarik Li Sun dengan satu tangan dan dengan cepat mundur, tetapi matanya, penuh belas kasih, melihat sosok pria itu yang bergoyang tertiup angin. Cahaya putih listrik yang sangat besar di cakrawala, sejak saat itu turun, dengan kekuatan tertinggi, secara akurat mengenai Ghostly. Chapter 129. Niat. Semua orang secara kolektif menahan napas. Sosok itu, menghilang dalam sinar putih yang sangat besar itu. Gadis berpakaian putih berdiri tinggi di awan, mungkin dia telah mengerahkan terlalu banyak kekuatannya. Dia benar-benar terhuyung-huyung dan tidak lagi bisa menjaga keseimbangannya, perlahan-lahan turun. Tapi, dari mana tawa tiba-tiba datang? Kehancuran itu keluar dari dunia ini. Cahaya merah tiba-tiba muncul dalam sinar putih, merah seperti darah. Pria itu basah oleh darah, seperti iblis gila yang muncul tiba-tiba, mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Malam itu gelap. Rambut berantakan, pakaian terkoyak, darah yang disemprotkan seperti kabut, hanya saja Sinister Orb bersinar cemerlang, menerangi seluruh langit malam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap, mengisi ke atas. Angin menggigit dingin, penuh dengan bau darah, wajah Lusueki seputih salju, tanpa jejak darah.
Menyaksikan sosok itu melompat, Tianya tanpa sadar menikam. Cahaya biru menutupi ribuan zhang, dalam sekejap menembus kabut merah, tepat di depannya. Luka itu, tepat di depan matanya. Tianya bergetar. Tatapan itu, begitu saksama, gila namun begitu akrab. Mungkin masih ingat, bertahun-tahun yang lalu, pemuda yang dulu tak kenal takut itu. Lampu merah meledak, menelan kedua sosok mereka. Tangisan-tangisan hantu, memenuhi langit. Anggota fraksi baik berteriak kaget, masing-masing bergegas untuk terbang. Hanya saja sebelum mereka bisa bereaksi tepat waktu, ada sosok putih lain, terbang seperti kilat. Dalam cahaya merah, tangan basah dengan darah, seperti cakar iblis-iblis yang menyeringai, meraihnya. Hanya saja, Tianya diam-diam menutup telepon. Dia dalam badai, berdiri sendiri, menghadapnya, diam-diam menonton. Tangan berdarah itu, menekan pakaiannya, kekuatan bergelombang jahat, melolong tepat di samping telapak tangan. Mata merah darah yang gila itu, tepat di depannya. Jantung siapa, berdebar sedikit. Lampu merah tersebar, sesosok jatuh dengan sedih. Lu Sueki di udara, menutup matanya dengan erat, pada pakaiannya, ada noda darah merah, pemandangan mengerikan. Setelah badai, apakah masih ada air mata? Mencapai di hadapan orang-orang fraksi baik, sosok putih yang entah dari mana itu menyambar Roh Li yang tidak sadar, membawanya dan terbang ke samping, itu adalah Xiao Bai. Dia menilai cedera Ghost Li, mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berkata dengan tenang, benar-benar tidak tahan kamu, bahkan jika kamu menghargai sentimen kamu tidak harus membuatnya begitu tragiskan. Ghost Li tidak menjawab, orang yang tidak sadar tidak akan dapat berbicara. Setelah kejutan awal, anggota fraksi baik berteriak dengan marah, Xiao Bai mengangkat matanya dan melihat, matanya yang cerah menawan, untuk sesaat membuat kerumunan berhenti. Lu Sueki perlahan-lahan mendarat, sidik jari berdarah itu tampaknya diukir di pakaiannya, terutama mencolok pada pakaian putihnya, kerumunan hampir bisa membayangkan, seberapa dekat tangan iblis itu membawa kematian bagi gadis ini. Dia pada akhirnya, menghindari malapetaka ini namun yang terluka parah malah si penyihir sekte jahat itu. Tokoh-tokoh terkenal dari generasi muda King Yun sekte, benar-benar luar biasa. Xiao Bai mengalihkan pandangannya ke atas mereka dan terakhir pada Lu Sueki, menilai dia dengan hati-hati dan mengangguk, sedikit senyum di bibirnya, berkata, benar-benar kecantikan yang luar biasa. Tidak heran orang-orang jatuh jungkir balik untukmu. Setelah berbicara, dia pertama menatap Ghost Li yang dibawanya dan kemudian, dengan atau tanpa niat, melirik Li Sun yang menatap kesakitan. Kemarahan melintas melewati wajah Li Sun, setengah dari tangan kanannya karena serangan Sinister Orb dalam pertempuran telah layu dan tampak mengerikan, dia tidak tahu apakah itu akan menghalangi pelatihan masa depannya dan sekarang, setelah mendengar kata-kata sarkastik gadis yang menggoda ini, segera dia dengan marah berkata, siapa kamu? Ghost Li ini adalah penjahat sekte jahat yang keji, jika kamu masuk akal. Hah? Xiao Bai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menghadapi kelompok orang-orang fraksi baik ini, dia sengaja memeluk Ghost Li lebih erat, membuat mereka melirik ke tempat lain dengan tidak nyaman, pada saat yang sama, dengan acuh tak acuh berkata, bijaksana. Li Sun terdiam, untuk sesaat tidak tahu harus berkata apa, pada saat yang sama, rasa sakit di tangan kanannya semakin meningkat, dia merasa lebih cemas di hatinya. Dan juga pada saat ini, tiba-tiba seruan, datang dari belakang. Rubah jahat berekor 9. Dia adalah rubah jahat berekor 9. Semua orang tercengang. Lu Sueki dan Fa Xiang tidak mengetahui rahasia Inferno altar lembah Fenxiang tetapi para murid lembah Fenxiang berada dalam kekacauan, orang yang berteriak, adalah orang yang paling senior di sana, Lu Xun. Xiao Bai melirik beberapa kali pada Lu Xun, merenung sejenak, mengangguk dan berkata, kamu orang tua ini, apakah pengecut yang bersembunyi di belakang Yun Yilan dan Shangguan C dua pencuri tua itu pada waktu itu? Wajah Lu Xun langsung memerah karena marah. Jarinya menunjuk ke arah Xiao Bai, sangat marah sehingga dia sedikit gemetar, dalam pandangan sekilas ke arahnya yang dibuat oleh orang-orang di sekitarnya, dia berteriak, apa yang kalian semua lihat, masih tidak bergerak, pergi tangkap iblis jahat ini. Xiao Bai tertawa ringan,
membawa Ghostly dan hendak terbang. Lucian adalah yang pertama terbang dan memblokirnya, tetapi Xiao Bai dengan mendengus, bahkan tidak meliriknya, sosok putihnya bergeser dan cahaya redup terbang keluar dari lengan bajunya, tekan pedang Lucian. Lucian di udara, dengan erangan teredam, jatuh mundur. Semua orang terkejut, Lucian meskipun tidak setenar rekannya sesama guru lembah Fenxiang Fei Yun Yilan dan Shang Guanche, tetapi dia masih dianggap sebagai tokoh senior di lembah Fenxiang. Tetapi dengan rubah langit 9 ekor ini, ia dikalahkan hanya dalam satu putaran. Seberapa tinggi keterampilan iblis jahat itu, orang bisa bayangkan. Segera semua orang mulai berteriak, melompat bersama. Xiao Bai sedikit mengernyit, ekspresinya menunjukkan jijik. Sosoknya goyah dan melintas melewati beberapa orang berturut-turut, akan terbang ketika tiba-tiba di belakangnya mantra Buddha yang murni terdengar dan cahaya keemasan melonjak ke atas. Xiao Bai mengerutkan kening, untuk pertama kalinya wajahnya menunjukkan keterkejutan. Dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya, lampu hijau samar terbang keluar dan menghalangi cahaya keemasan itu. The Great Brahman Wisdom, dia menatap Fa Xiang, mengangguk dan berkata, tidak menyangka bahwa kuil Tianyin memiliki bakat seperti kamu, benar-benar sekte fraksi baik yang perkasa yang dapat bahu-membahu dengan King Yun. Fa Xiang menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, terima kasih banyak atas pujian pelindung. Meskipun kata-katanya sopan, tetapi setelah dia meletakkan tangannya, cahaya keemasan menjadi lebih kuat. Mutiara emas yang mempesona terbang keluar dari lengan bajunya, berputar cepat ke arah Xiao Bai. Xiao Bai dengan mendengus, menarik lampu hijau, tubuhnya bersama dengan Ghostly melayang ke atas, lurus ke atas ke langit. Setelah beberapa saat, di tempat dia berdiri, sebuah ledakan keras dan jari-jari dua kawah sang muncul di tanah. Tidak mau terjerat dalam hal ini lagi, Xiao Bai mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi tiba-tiba cahaya biru menyilaukan, suara tajam langsung meledak, menerjang ke arahnya, pedang surgawi Tianya milik Lu Sueki yang telah tiba. Wajah Xiao Bai berubah dingin, tiba-tiba membentang dan langsung memasukkan tangannya ke dalam ribuan lampu. Zeng, suara jernih dan jernih bergema. Cahaya dari pedang Lu Sueki menghilang, syok terdaftar di wajahnya, Tianya juga telah kembali ke tangannya. Xiao Bai tidak ragu-ragu lagi, membawa Ghostly dan seperti penampakan, menghilang di udara. Kerumunan terkejut, setelah beberapa saat, seseorang melihat sosok putih, seperti kilat menyapu ke arah pantai yang berlawanan dan berteriak dengan keras. Xiao Bai terlihat memasuki rumah kayu. Saat berikutnya, sebelum sisanya tiba, lagi-lagi terbang keluar dari jendela, selain Ghostly di bahunya, ada sosok abu-abu kecil lainnya, adalah monyet Xiao Hui yang masih mendengkur. Sampai kelompok itu tiba, Xiao Bai sudah tidak terlihat. Orang-orang fraksi baik mengutuk amarah, tetapi kebanyakan dari mereka diam-diam terkejut. Keterampilan rubah celestial berekor 9 itu setinggi itu, mereka benar-benar tidak bisa meremehkan. Pada saat itu, pertempuran di Gua Seven Mile akhirnya benar-benar berhenti. Yang tersisa adalah lautan yang tak terhingga dan tangisan miao rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya. Dari jauh, pemimpin suku Tumagu yang terluka berteriak-teriak, memimpin sekelompok orang dan berlari ke atas gunung, tampaknya untuk memeriksa luka-luka dukun yang hebat. Dan di sana, dukun besar sudah dikelilingi oleh orang-orang, teriakan bergema dari jauh. Kelompok itu kembali ke tempat mereka sebelumnya. Nyala api yang berapi-api membuat suara berderak dari api yang melahap hutan yang dibuat berulang-ulang dan bahkan ada balok kayu besar yang sering runtuh. Situasinya benar-benar menghancurkan. Fa Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, belas kasih memenuhi wajahnya. Dia adalah orang pertama yang terbang ke api neraka dan membantu rakyat jelata Miao dalam memadamkan api. Mengikuti petunjuknya, para murid Fenxiang lainnya juga mengikuti. Pada saat itu Li Sun bisa merasakan rasa sakit di tangan kanannya sedikit mereda, sepertinya selama dia mengedarkan energi internalnya untuk menahannya, dia tidak dalam bahaya. Dia kemudian merasa sedikit lega. Tepat ketika dia berunding jika dia harus mengikuti yang lain untuk membantu dengan api, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya, Li kakak senior. Li Sun terkejut dan berbalik. Lu Sueki berdiri di sana, Tianya kembali ke sarungnya dan memegang tangannya, pakaian putihnya di bawah pantulan api, beriak.
Jejak tangan berdarah di pakaiannya, tampak lebih mencolok dan dia, sepertinya tidak punya niat untuk menyembunyikannya. Wajahnya sedingin biasanya, menatap Li Sun dengan acuh tak acuh. Li Sun karena suatu alasan, merasa tidak nyaman dengan tatapannya, berkata, "Ada apa, adik perempuan junior Lu?" Lu Sueki diam-diam memperhatikan Li Sun. Setelah beberapa saat, lalu dengan tidak tergesa-gesa berkata, "Luka di bahu kanan Ghostly, apakah itu disebabkan oleh kamu menggunakan Jade Ruler?" Mulut Li Sun tiba-tiba terasa kering, setelah beberapa saat berkata dengan jujur, "Ya." Tangan yang memegang tiannya, langsung mengencang, di kulitnya yang putih, warna hijau samar terungkap. Hanya saja wajahnya, masih dingin dan menyendiri seperti salju, tanpa ekspresi. Dia sedikit mengangguk, berbalik dan pergi. Li Sun tiba-tiba merasakan kemarahan yang tidak bisa dijelaskan, berteriak, "Lu junior sister, apa maksudmu dengan ini?" Tubuh Lu Sueki berhenti, di bawah api unggun yang mengamuk di sekitarnya, sosok putihnya tampaknya juga terbakar. Keterampilan penguasa yang bagus. Luar biasa. Suara samar, dari sosok yang menghadap ke belakang, bergerak, satu kata demi satu kata, menarik dan sangat jernih. Li Sun tiba-tiba terdiam. Lu Sueki berjalan, tiba-tiba di sebuah rumah besar di atasnya yang telah terbakar selama beberapa waktu, dengan retakan keras, sinar yang sangat besar terbakar dengan api berapi jatuh ke arah kepalanya. Li Sun terkejut tetapi sebelum dia bisa berteriak, Lu Sueki dengan peluit lembut, karena alasan tertentu, dalam peluit itu berisi kesedihan dan kemarahan. Tangan kirinya melambaikan tangan, tiannya Celestial Sword masih dalam sarungnya terbang, cahaya biru meledak, dalam gemuruh, memecah kayu besar ini menjadi berkeping-keping, percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, menutupi langit. Setelah beberapa saat, jatuh seperti hujan, sangat luar biasa, menghalangi antara Li Sun dan dia, menenggelamkan sosoknya sepenuhnya. Li Sun menyaksikan hujan api di langit, untuk sesaat tertegun, menatap dengan bingung. Larut malam. Xiao Bai berubah menjadi cahaya putih secepat kilat, melintasi antara pegunungan tinggi dan pegunungan yang menjulang tinggi, meninggalkan Gua Seven Mile jauh. Sekitar sedikit setelah 1 jam, dia kemudian menemukan tempat sepi di tengah-tengah gunung yang tinggi dan berhenti di sana. Dia dengan lembut menempatkan Ghostly di tanah, memandangi pria yang berlumuran darah ini, sejumlah besar mengalir ke tangannya, perlahan-lahan terserap oleh bola sinister yang berwarna merah. Sinister Orb seolah-olah itu adalah roh yang menyertai samping Ghostly, tanpa henti melahap esensi tuannya. Xiao Bai menghela nafas, mengulurkan tangannya dan mencoba mengambil tongkat penyerap jiwa dari Ghostly tetapi tanpa diduga meskipun dia tidak sadar, tangannya masih mencengkeram tongkat iblis dengan erat, seolah-olah benda ini adalah satu-satunya pendukungnya. Xiao Bai setelah mencoba 2 kali menariknya dari tangannya dan gagal, menggelengkan kepalanya dan menyerah. Melihat tangannya sendiri, jari tengahnya di tangan kanannya yang semula adil, kini perlahan berubah merah dan tidak jelas gemetaran. Xiao Bai tersenyum, diam-diam berkata, "Pedang tiannya yang bagus, benar-benar sama terkenalnya, senjata surgawi yang layak." "Peu Tong," sebuah suara terdengar tiba-tiba di sampingnya. Xiao Bai terkejut dan berbalik untuk melihat, itu Xiao Hui yang masih tak sadarkan diri, jatuh dari bahunya dan kebetulan mendarat di samping tuannya yang terluka parah, mulutnya masih membuat zeze terdengar. Tangannya terentang untuk menggaruk kepalanya dan kemudian tertidur lagi. Xiao Bai merasa marah dan lucu pada saat bersamaan, dengan lantang berkata, "Monyet sialan. Huhu. Tuan idiotmu hampir mati. Huhu." Xiao Bai terdiam, memutar matanya ke arah monyet, dengan satu tendangan mendorong monyet menjauh dan kemudian berjongkok di samping Ghostly, menilai lukanya dan kemudian menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Malam itu sedingin air, dingin sampai ke tulang. Hawa dingin itu, sepertinya sudah mengalaminya bertahun-tahun yang lalu. Sementara Ghostly terbangun dengan bingung, pikiran itu terlintas di kepalanya. Membuka matanya, pandangan pertama, adalah langit yang penuh bintang. Langit malam perbatasan selatan, saat ini, tidak terbakar, tidak ada keributan dan akhirnya itu mengungkapkan penampilan aslinya yang tenang. Di langit, gugusan bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip. Besar atau kecil,
seperti mata manusia, mungkin dengan sedikit kerusakan, cemoohan dan menyaksikan dunia fana. Rasa sakit yang luar biasa dari bahu kanannya dan kemudian seluruh tubuhnya, terasa sakit di seluruh tubuhnya. Bahkan dia yang berkarakter kuat, mau tak mau menghisap udara dingin. Kamu sudah bangun. Tenang dengan suara prihatin, terdengar di sampingnya. Ghostly berbalik dan melihat wajah Xiao Bai. Dia memaksa dirinya untuk duduk dan secara tidak sengaja memindahkan lukanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Xiao Bai menatapnya dan berkata, kamu terluka cukup serius, lebih baik istirahat dulu. Ghostly melihat ke bawah, melihat bahu kanannya dibalut dengan kain putih. Area luka lainnya yang lebih kecil juga menunjukkan tanda-tanda dirawat. Tidak ada orang lain di sekitarnya sehingga secara alami itu pasti usaha Xiao Bai ketika dia tidak sadar. Dia diam-diam berkata, pasti kamu yang menyelamatkan aku, terima kasih. Xiao Bai mengangkat bahu dan berkata, aku tidak melakukan apa-apa, itu juga terutama karena hidupmu yang keras, bahkan aku juga tidak berharap bahwa kamu akan dapat bertahan hidup dalam keadaan seperti itu. Ghostly mendengus, kilasan pertempuran Seven Mile Cave yang teringat dalam benaknya, tiba-tiba merasa sedih, kehilangan pikiran di mana dia berada dan tidak ingin berbicara lagi. Xiao Bai dengan samar berkata, omong-omong, rakyat jelata Miao di Gua Seven Mile adalah yang paling sial. Rumah-rumah mereka terbakar, korban dan tak terhitung jumlahnya, bahkan dukun besar mereka yang terpuja, aku pikir dia juga sangat mungkin. Ghostly tiba-tiba terkejut. Apa yang terjadi padanya? Suara Ghostly tiba-tiba berubah serak. Xiao Bai, masih dengan ekspresi acuh tak acuh, berkata, aku ingat orang tua itu berkelahi dengan orang aneh itu di langit, dikalahkan ketika kekuatannya hilang, dia terluka parah, bahkan senjata suci mereka. Bagaimana dia? Apakah dia sudah mati? Ghostly tiba-tiba merangkak, memotong kata-kata Xiao Bai dan jelas tidak tertarik pada senjata suci Miao, tepat ketika dia berdiri, wajahnya meringis kesakitan, kakinya melemah dan tubuhnya goyah, hampir roboh. Xiao Bai hendak mendukungnya tetapi Ghostly sudah dengan napas besar, menstabilkan tubuhnya dengan kesulitan tetapi dahinya basah kuyup dengan keringat dingin. Xiao Bai perlahan menarik tangannya, diam-diam mengawasinya, berkata, mengapa kamu melakukan ini? Ghostly dengan ternganga berkata, dukun hebat, apa yang sebenarnya terjadi padanya, apakah dia baik-baik saja? Xiao Bai berkata, ketika aku membawamu pergi, aku melihat orang-orang Miao berkerumun di sekelilingnya, apakah dia hidup atau mati, jujur, aku juga tidak tahu. Penderitaan dan penyesalan melintas melewati mata Ghostly, dia menggertakkan giginya, berbalik dan pergi tetapi dalam beberapa langkah, tiba-tiba erangan teredam, kain perban putih di atas luka bahu kanannya telah berubah menjadi merah, pada saat yang sama wajahnya mengejang. Xiao Bai di belakangnya, dengan samar berkata, sebaiknya kamu istirahat dulu. Pedang Celestial King Yun Sekte menggunakan formula benar guntur, bagaimana mudahnya untuk dikalahkan. Ghostly merasa saluran tubuhnya berantakan, nafasnya berantakan, keterampilan King Yun yang dibudidayakan, kebijaksanaan Brahman Agung Kuil Tianyin dan juga keterampilan rahasia Tianshu, semuanya bercampur menjadi satu kekacauan besar. Sejak ia membalikkan punggungnya pada King Yun 10 tahun yang lalu, membantai ribuan dalam perkelahian internal sekte jahat, luka-lukanya hari ini dianggap yang paling parah. Pelatihan dan pelatihan Lu Sueki benar-benar berkembang dengan kecepatan luar biasa. Sementara dia dengan pahit memikirkan hal ini, dia masih dengan paksa mencoba menahan rasa sakit di tubuhnya dan perlahan melangkah maju, membuat jalan di depan. Kamu mengabaikan hidup dan matimu hanya untuk melihat dukun hebat itu, apakah karena beliau benar? Suara Xiao Bai, samar-samar terdengar di belakangnya. Ghostly tidak menjawab, hanya perlahan membuat langkah kedua. Xiao Bai di belakangnya, memandangi sosok yang keras kepala itu, menghela nafas panjang, menggelengkan kepalanya, tertawa pahit, berkata, kamu hebat, kamu hebat. Berbicara, dia perlahan mengikuti. Hanya setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, wanita berpakaian putih yang berkelahi denganmu malam ini, dibandingkan dengan Beiao, siapa yang kamu suka lebih baik? Tubuh Ghostly tiba-tiba berhenti, dia memutar kepalanya, menatap Xiao Bai, wajah Xiao Bai tidak berubah, di bawah tatapan sengit Ghostly,
masih tersenyum padanya. Ghostly bernafas dengan nafas berat, perlahan-lahan menoleh ke belakang. Saat berikutnya dia tidak tergesa-gesa, seolah berbicara dalam hati, berkata dengan tenang, di dunia ini, hanya Beyao yang benar bagiku. Xiao Bai diam. Untuknya, bahkan jika aku mati, ada apa? Ghostly perlahan melanjutkan kemudian menggerakkan tubuhnya, berjalan di depan. Di cakrawala, cahaya bintang gemerlap tumpah ke dunia. Xiao Bai menghela nafas, mengikuti. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke tempat di mana mereka beristirahat sebelumnya, dengan keras berseru, "Monyet sialan, kita pergi." Huhu. Xiao Bai. Chapter 130. Kejar. Langit berangsur-angsur cerah. Setelah terbakar selama 1 malam, neraka di Gua Seven Mile akhirnya terbakar. Hanya setelah kebakaran, yang tersisa hanyalah dinding yang rusak dan merokok hutan yang terbakar. Fa Xiang dan yang lainnya meskipun sangat terampil tetapi setelah bekerja keras sepanjang malam, tubuh mereka pasti akan merasa lelah. Beberapa murid lembah Fan Xiang yang lebih terampil memiliki noda abu hitam di wajah mereka. Namun ketika mereka kembali berkumpul dan merasakan desahan lega, melirik ke sekeliling, mata rakyat jelata Miao penuh permusuhan, tidak sedikit pun niat baik terhadap bantuan yang telah mereka berikan. Fa Xiang tertawa pahit, meskipun dia merasa marah tetapi dia tidak dapat menjelaskan apa-apa, dia akan berbalik dan berbicara kepada yang lain ketika tiba-tiba ada keributan dalam kelompok orang-orang lembah Fan Xiang. Fa Xiang terkejut dan melihat, Shangguan-Ce turun dari langit dan mendarat, berjalan tanpa tergesa-gesa ke arah mereka. Kemarin dia yang pertama terbang dan setelah malam dia yang terakhir tiba, senior dari lembah Fan Xiang ini membuat semua orang berbalik dan saling memandang. Hihi. Tawa dingin datang dari Fan Xiang Valley Luxun, kakak senior, kamu benar-benar awal. Shangguan-Ce tidak berekspresi tetapi dia mengerutkan kening dan jelas dia tampak bermasalah. Dia tidak bisa diganggu dengan Luxun, berjalan berkeliling dan mengamati sekeliling, menggelengkan kepalanya sedikit, menghela nafas dan berbicara kepada Li Sun, masalahnya di sini kurang lebih diselesaikan, bawa juniornya kembali ke lembah Fan Xiang dulu. Li Sun sebenarnya juga merasa tidak puas dan memiliki banyak pertanyaan, dia ingin mempertanyakan paman guru ini kemana tepatnya dia pergi tadi malam, jika tidak dengan Shangguan-Ce senior yang sangat terampil ini. Akan lebih mudah untuk berurusan dengan Ghostly dan ada tidak akan banyak masalah. Hanya itu hanya pikirannya, pada akhirnya dia tidak punya nyali untuk menyinggung Fan Xiang Valley Shangguan-Ce yang statusnya setara dengan Master Lembah, Yun Yilan, dia langsung mengakui dengan, ya. Luxun berdiri di samping dan marah, berkata kepada Shangguan-Ce, apa maksudmu dengan ini? Tadi malam kamu lari dan hari ini kamu memberi perintah pada saat kedatanganmu? Shangguan-Ce dengan acuh tak acuh berkata, aku bertemu dengan beberapa insiden tadi malam, aku akan memberitahu kamu detailnya setelah kami kembali ke lembah. Wajah Luxun berubah dan hendak berkomentar lebih lanjut ketika Shangguan-Ce, jelas kesal, dengan sedikit amarah berkata, Lao Si, kita akan berbicara ketika kita kembali. Translatores Note, Lao Si Means Number 4, Akinship Tem. Ekspresi Shangguan-Ce tegas tetapi tidak marah. Setelah berteriak olehnya, Luxun untuk saat itu tidak berani berbicara lagi, Li Sun ragu-ragu untuk sesaat tetapi akhirnya masih memberitahu Shangguan-Ce, paman guru, setelah kami kembali, bahwa 9 rubah celestial. Shangguan-Ce menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah rubah langit berekor 9 tidak mendesak, kita akan berbicara ketika kita kembali. Li Sun tidak berani berkomentar lebih jauh, mengangguk dan memimpin kelompok itu. Sebelum dia pergi, dia tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat Lu Sueki yang berdiri bersama dengan Fa Xiang. Wajah gadis putih berpakaian dingin, bahkan tidak meliriknya. Li Sun dengan desahan panjang di dalam hatinya, seperti membalik sebotol 5 rasa, perasaan yang tak terlukiskan, dia pergi perlahan. Luxun meskipun tidak terlalu bersedia tetapi juga mengikuti. Shangguan-Ce menghela nafas, berbalik dan menangkupkan tangannya di hadapan Fa Xiang dan Lu Sueki, berkata, keduanya melakukan upaya besar untuk membantu lembah rendah kami, diri aku yang rendah hati sangat berterima kasih. Fa Xiang dan Lu Sueki tidak berani kurang sopan santun, membalas isyarat,
Fa Siang tersenyum dan berkata, Paman Shangguan Guru terlalu sopan, King Yun, Kuil Tian Yin dan Lembah Fen Xiang adalah bagian dari keluarga fraksi baik. Saling bertemu satu sama lain bantuan adalah tugas seseorang, tapi ekspresi Paman Guru tidak terlihat sangat bagus. Tidak yakin apakah sesuatu terjadi semalam? Saat berbicara, dia memandang Shangguan Ce, senyum ramah di bibirnya, kasih sayang yang tak terlukiskan dan ketenangan, itu adalah pandangan seorang biksu suci agama Buddha. Shangguan Ce berdegup kencang di dalam hatinya tetapi senyum bersyukur muncul di wajahnya, berkata, tidak dianggap masalah serius, lelaki tua yang aku temui beberapa pencuri dan membuang-buang waktu, itu saja. Tetapi karena sebagian besar urusan sudah diselesaikan, lembah rendah kami benar-benar tidak berani menyusahkan kedua kebaikan kamu lebih jauh, keduanya silakan kembali. Di masa depan jika ada kesempatan, diri aku yang rendah hati dengan Tuan Lembah Kakak Senior Yun pasti akan berkunjung ke sekte kamu. Fa Siang dan Lu Sueki saling memandang, keduanya adalah orang pintar dan bagaimana mungkin mereka percaya omong kosong yang Shangguan Ce temui pencuri. Bandit dan penyamun gunung yang bisa merampok Shangguan Ce kemungkinan besar bahkan belum dilahirkan. Tetapi meskipun mereka tahu Shangguan Ce memiliki niat untuk menghindari tetapi mereka tidak dapat mengeksposnya di sana dan kemudian, mereka berdua hanya bisa membungkuk dan mengangguk setuju. Shangguan Ce melakukan beberapa pertukaran sopan dan kemudian pergi. Melihat sosoknya menghilang ke awan tinggi, Lu Sueki tiba-tiba berbicara, dia memiliki banyak hal dalam pikirannya. Fa Siang tersenyum, berkata, ya. Ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan Paman Guru Shangguan tadi malam, dia tiba-tiba berhenti, wajah Lu Sueki selain dingin dan terpisah, itu masih dingin dan terpisah, tidak ada satupun senyuman, menatapnya. Gadis berpakaian putih ini menatap jauh, matanya berkabut dengan pikiran yang rumit. Dia tampak memiliki lebih banyak di benaknya daripada Shangguan Ce. Apa yang dia pikirkan lagi? Fa Siang dengan lembut melantunkan dan tidak berbicara. Puncak gunung. Xiao Bai mendukung Ghostly, menatap ke arah Gua Seven Mile, menonton dua orang luar yang tersisa juga menuju ke langit, secara bertahap menghilang. Mereka telah pergi. Xiao Bai tersenyum, berkata. Ghostly diam-diam memalingkan muka dari awan, berhenti sejenak dan berkata, ayo turun. Xiao Bai mengangguk tetapi melihat tubuh Ghostly, dengan lembut berkata, mengapa tidak istirahat dulu? Luka kamu lagi-lagi sangat berdarah. Ghostly menggelengkan kepalanya, berkata, tubuhku tidak mempedulikan, menemukan dukun besar lebih penting. Berbicara, dia adalah yang pertama berdiri. Zizi. Zizi, jeritan yang akrab terdengar, sosok abu-abu melompat keluar dari samping dan melompat ke atas bahu Ghostly, meskipun gerakannya tampak agak goyah tetapi monyet, setelah bangun dari mabuk, jelas dalam suasana hati yang baik, menyeringai sepanjang jalan. Xiao Bai juga berdiri, berjalan ke Ghostly, menatap Xiao Hui dengan marah, berkata, apa yang kamu tersenyum, tadi malam tuan idiotmu hampir mati, kamu tahu. Si. Geraman pelan, Xiao Hui memamerkan giginya, membuat gerakan tubuh yang marah, menunjukkan giginya yang tajam dan menatap sekitarnya, kedua tangan kera itu mengepal, melambai naik turun, berusaha menantang seseorang. Xiao Bai berpunuk, berkata, berhenti berpura-pura, menembak kuda itu. Translator's Note, a Chinese chess term to mean blatant action or effort. Xiao Hui memutar matanya ke arah Xiao Bai, Zizi, memanggil dua kali, mengecilkan tubuhnya dan menarik pakaian Ghostly, pandangan acuh tak acuh, menempel dekat hanya kepada tuannya. Ghostly menepuk kepalanya, tidak mengatakan apa-apa, terus berjalan menuruni bukit. Xiao Hui berbalik, tampak sangat sombong, menjulurkan lidahnya ke arah Xiao Bai. Xiao Bai dengan tawa masam, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mengikuti, bergumam, era ini, bahkan monyet juga memiliki karakter. Mereka berjalan ke Gua 7 Mile dan bertemu orang-orang Miao lagi. Masing-masing dari mereka memiliki kebencian di mata mereka dan salah satu dari mereka bahkan mengenali penampilan iblis berdarah Ghostly. Sebuah ekspresi ketakutan terungkap di wajahnya. Xiao Bai melihat Ghostly berjalan dengan susah payah, bergegas untuk mendukungnya. Ketika Ghostly mencoba untuk mengabaikannya, dia diam-diam berkata, aku khawatir orang-orang Miao itu tidak akan membiarkan kita melihat dukun besar.
Ghostly yang didukung oleh Xiao Bai, benar-benar tidak terbiasa dan hampir berjuang bebas dan berjalan sendiri. Setelah mendengar kata-kata Xiao Bai, tertegun dan berkata, "Ada apa?" Xiao Bai melihat ke depan, Ghostly mengikuti pandangannya, keduanya menuju ke altar tetapi di kaki gunung, beberapa pria Miao yang kokoh berkumpul di sana, menjaga satu-satunya jalan setapak ke atas gunung. Dan ketika mereka melihat dua orang luar ini mendekat, seolah-olah mereka menghadapi musuh yang kuat, beberapa tentara sudah menyiapkan tombak mereka, menghadapi Ghostly dan Xiao Bai. Ghostly diam tetapi langkah kakinya tidak pernah berhenti, terus berjalan ke arah kelompok itu, Xiao Bai di sampingnya, melirik ke arahnya, berkata, "Jika mereka tidak membiarkan kita naik, apa yang kita lakukan?" Ghostly tidak menjawab. Berjongkok di bahu Ghostly, Xiao Hui juga mengintip, ekspresinya sangat terkejut, tidak mengerti mengapa hanya setelah satu malam, tempat itu benar-benar berubah. Ketika mereka mendekati, seperti yang diperkirakan Xiao Bai, semua prajurit Miao, tidak ada satupun yang mundur, masing-masing dengan wajah bermusuhan, berkumpul di jalan menuju gunung, senjata keluar dari sarungnya, menghadap mereka berdua. Bibir Ghostly berkedut, kegelisahan melintas di matanya, hanya saja pada saat ini, dia tahu dia seharusnya tidak memaksakan jalan masuk, melawan tentara Miao dia masih bisa menjelaskan dirinya sendiri tetapi sekali jika ada orang Miao yang terluka, bahkan jika dukun besar itu baik dan aman, dia tidak akan bisa membantunya dan merawat Beiao. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan rendah hati berkata, "Kami ingin melihat dukun besar." Para prajurit Miao, entah mereka tidak mengerti atau mengabaikan mereka, ekspresi mereka tidak berubah. Bahkan Xiao Bai juga mengerutkan kening, merasa bahwa itu adalah masalah pelik. Pada saat ini, di belakang grup, suara Tumagu terdengar tiba-tiba, "Dukun hebat terluka parah dan tidak dapat menerima tamu, kalian semua lebih baik pergi." Kelompok itu berpisah untuk membuat jalan, Tumagu dengan tergesa-gesa berjalan keluar dari belakang. Melihat ekspresinya yang dingin, pakaian bernoda darah, ternyata dia tidak mudah melakukannya tadi malam. Saat ini ekspresinya terhadap Ghostly dan Xiao Bai benar-benar berbeda dari hari sebelumnya. Ghostly tetap diam untuk sementara waktu, berkata, "Apakah dukun besar baik-baik saja?" Tumagu dengan seringai, berkata, "Terima kasih untuk kalian berdua, yang lebih tua belum mati." Ghostly menghela nafas lega tetapi Xiao Bai tidak tahan lagi, dengan acuh tak acuh berkata, "Luka dukun yang hebat tidak disebabkan oleh kami, pemimpin suku, bahkan jika kamu marah, kamu tidak boleh melampiaskannya pada kami." Tumagu, karena tadi malam sudah bergolak dengan kemarahan, alasan mengapa dia masih berbicara dengan dua orang luar adalah karena mereka tidak menyakiti orang-orang Miao dan Ghostly bahkan menyelamatkan seorang anak. Tetapi setelah mendengar kata-kata Xiao Bai yang terlepas, segera amarahnya mendidih dan kedua alisnya membentuk garis, tampak meledak. Tiba-tiba, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari belakang kerumunan. Seorang pemuda Miao yang tampak seperti dukun berlari dari gunung. Setelah menilai kedua orang luar, dia pergi ke dekat Tumagu dan berbisik kepadanya. Tumagu jelas terpana, tidak percaya dengan apa yang didengarnya, ditanya dengan tenang dalam bahasa Miao dan dukun muda itu dengan tegas mengangguk. Tumagu menghela nafas panjang, berbalik dan berkata, "Dukun besar ingin melihat kalian berdua, ikuti dukun ini dan naik." Ghostly dan Xiao Bai sama-sama terkejut, Xiao Bai mengerutkan kening dan berpikir dalam hati bagaimana dukun besar tahu mereka telah datang, Ghostly sebaliknya senang, karena dukun besar itu bersedia menemuinya, kemungkinan besar dia juga akan bersedia untuk memperlakukan Beiao. Mereka mengikuti dukun muda dan melewati kerumunan, berjalan ke atas gunung, tatapan Miao mengungkapkan kebingungan dan kemarahan mereka, tetapi dukun besar jelas masih mendominasi mereka, tidak ada yang berjalan ke depan untuk menghentikan mereka. Alih-alih setelah mereka baru saja pergi, beberapa Miaos berbicara dalam bahasa omongan kepada Tumagu dan setelah itu, banyak lagi yang bergabung, mungkin sebagian besar orang tidak ingin orang luar yang jahat masuk ke altar lagi. Tumagu memarahi mereka dengan beberapa kata, pada saat yang sama melirik ke arah altar, keributan dari kerumunan Miao kemudian secara bertahap diturunkan. Ghostly dan Xiao Bai mengikuti dukun yang memimpin jalan, berjalan ke peron di depan altar,
keduanya memperhatikan hampir pada saat yang sama. Bagian depan peron, pada awalnya dibangun dan diratakan menggunakan batu-batu besar, dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung banyaknya, memanjang ke segala arah dari tempat dukun besar berdiri tadi malam, dan di pusat. Batu-batu telah hancur berkeping-keping. Keduanya saling melirik, ekspresi Xiao Bai tidak banyak berubah tetapi Ghostly merasa sedikit terkejut. Perbatasan selatan di pinggiran, tidak pernah menarik perhatian Central Plains membudidayakan sekte. Tidak hanya fraksi baik tidak terlalu memikirkan tempat ini, bahkan sekte jahat juga melemahkannya. Sekarang saat ini dia telah menyaksikan sendiri, keterampilan dukun misterius dari perbatasan selatan, benar-benar sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Huhululu, dukun di hadapan mereka mendesak mereka dengan kata-kata miao yang aneh. Ghostly dan Xiao Bai berbalik dan berjalan. Jauh di dalam altar, kegelapan di dalamnya seperti terowongan tanpa akhir, menelan sosok mereka di dalamnya. Di arah selatan, jauh dari Gua Seven Mile, bentangan lembah gunung yang tinggi, deretan pegunungan yang bergelombang, adalah 10.000 gunung besar yang diubah oleh wajah orang-orang perbatasan selatan ketika mendengar namanya. Di sini, sinar matahari hampir tidak pernah terlihat, awan gelap berputar-putar, angin hitam melolong kadang-kadang beberapa pemburu pemberani selama tahun kelaparan berkelana ke gunung untuk berburu tetapi tidak ada yang keluar lagi. Dan di antara perbatasan selatan 5 suku, ribuan tahun yang lalu nenek moyang mereka telah mewariskan peringatan untuk tidak pernah memasuki pegunungan yang menyeramkan itu, karena di sana ada Raja Iblis yang keji yang ditakuti semua suku selatan dan kaki tangannya yang biadab yang mengerikan. Selama bertahun-tahun, peringatan ini telah diturunkan dari generasi ke generasi dan selalu dikenal di antara 5 suku perbatasan selatan. Dengan berlalunya waktu, 10.000 gunung besar yang diselimuti awan hitam, menjadi lebih misterius. Seorang dukun gelap berpakaian hitam, seperti hantu, tiba-tiba muncul di samping gua gunung ini, meskipun sudah siang tapi di sekitarnya, kegelapan sepertinya masih menyelimutinya. Di belakangnya seekor binatang buas besar perlahan-lahan muncul, keempat kakinya menginjak tanah, cakar tajam yang menonjol keluar sangat tajam, punggungnya melengkung, di lehernya yang panjang dan tebal, adalah kepala yang sangat besar, dengan satu pandangan, hampir bisa percaya itu adalah naga langit legendaris dalam legenda Central Plains. Namun setelah melihat lebih dekat, orang akan menemukan perbedaannya, binatang besar itu memiliki mulut buas yang tajam, gigi bergerigi yang sangat tajam, mata sering memancarkan tatapan tak menyenangkan, dengan hati-hati mengamati sekeliling, seperti memilih manusia untuk melahap. Dukun gelap di depan binatang besar itu, hampir hanya sepertiga dari tingginya, tetapi karena suatu alasan, binatang buas ini malah sangat menghormati pria berpakaian hitam ini. Dukun gelap itu seperti binatang buas di sampingnya, sangat waspada dan juga memeriksa sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka, dia berbalik ke binatang buas, mengangguk dan berkata, "Kamu bisa kembali." Suara tereda memancarkan jauh dari tenggorokan binatang itu, tampak seperti itu setuju tapi suara ini tampak seperti raungan, memekakkan telinga. Dukun gelap itu tampaknya terbiasa dengan reaksi binatang buas itu, setelah beberapa saat, sosoknya melintas dan menghilang ke dalam gua batu, menyatu dengan kegelapan. Dan binatang buas itu terlalu besar untuk melewati gua, sepertinya akan melakukan sesuatu ketika membeku. Dalam geraman rendah yang dalam, naga ganas perlahan berbalik, seolah-olah ada beberapa gerakan yang memperingatkan naga sensitif. Ia kembali mengamati sekeliling, pada saat yang sama lubang hidungnya mengembang dan menyusut tanpa henti, jelas indera penciumannya sangat tajam dan mengendus-endus udara. Namun, semua tenang. Tidak ada yang terjadi juga dan setelah naga mengendus untuk sementara waktu, itu tidak mendeteksi apa-apa dan sepertinya bingung. Setelah beberapa lama, akhirnya memutuskan untuk menyerah, berbalik lagi, menggeram dan melompat. Dalam gemuruh yang keras, binatang ini benar-benar langsung menuju ke pegunungan yang menjulang tinggi. Tubuhnya kuat dan kuat, kakinya sobek, cakar tajam tertanam dalam ke dalam batu, seperti paku baja di palu dalam, menstabilkan tubuhnya. Terlihat berlari di sepanjang punggungan gunung. Pada saat berikutnya ia berlari menaiki puncak gunung yang tinggi dan menghilang ke awan gelap. Dan di gua yang suram itu, setelah waktu yang lama, di balik hamparan rumput dan bunga-bunga, desah panjang tiba-tiba terdengar,
seolah-olah tegang untuk waktu yang lama dan akhirnya bisa santai. Setelah beberapa saat, sosok kuning Jinping Air yang kuning melayang keluar dari bunga-bunga dan mendarat di luar gua yang gelap itu. Dia menghadapi pintu masuk itu, raut wajahnya berubah. Setelah beberapa saat, dia tampaknya memutuskan, mengepalkan giginya bersama-sama. Sosoknya bergeser dan juga melayang ke gua itu, menuju dunia misterius itu, diam-diam menyelinap masuk. Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. B.